Ada. Oh, boleh di-share, Pak, mohon? Share ya ke Bu Uli ya. Ya, Sebentar. boleh, Pak. Eh, ya, sebentar. Ini. Ya, sudah. Oh ya, oke baik. Makasih Pak Peter. Ya. Ya, kita akan mulai aja ya teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Tentu luar biasa baik, sehat, sukacita, dan sejahtera ya. Saya juga menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dalam keluarga besar AB Network. Anda bukan orang asing, tapi keluarga bagi kami. Amin. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang luar biasa yang akan dibawakan oleh Pak Peter Hadinata Putra. Untuk teman-teman yang baru hadir pertama kali, mungkin belum mengenal siapa Pak Peter ini. Baik, saya perkenalkan, Pak Peter Hadinata Putra adalah orang nomor 1 di AB, dan nomor 1 ya, 001, paling pertama nih di AB Global ya. Beliau adalah orang yang sangat berdedikasi dalam dunia network marketing. Sudah puluhan tahun berkecimpung dalam network marketing dan rasanya mungkin tidak perlu diragukan lagi untuk kepiawaian Pak Peter ya di dalam dunia network marketing. Nah baik, tanpa berpanjang lagi teman-teman, untuk mengapresiasi Pak Peter, mari kita siapkan semuanya. Yang bawa catatan boleh dicatat, yang punya pertanyaan boleh dipersiapkan, nanti kita akan adakan sesi pertanyaan. Jadi pada saat Pak Peter berpresentasi, mohon teman-teman menyimpan pertanyaannya terlebih dahulu ya. Nanti sesi tanya jawab baru teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Mari kita sambut Pak Peter Hadinata Putra. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Ya, semoga kita dalam kondisi baik ya semua dan sehat. Dan terima kasih buat Bu Uli atas edifikasinya. Beliau ini kawan baik saya ya teman-teman, dengan suaminya Pak Lukas, teman satu ibadah. Ya, kemudian beliau juga punya usaha garment tekstil dan memproduksi alat-alat APD ya sekarang ya Bu Uli ya. Ya teman-teman kalau mau pesan APD bisa menghubungi Bu Uli tuh ya. Oke teman-teman, saya beruntung sekali malam hari ini saya bisa berbagi informasi ya pada teman-teman yang luar biasa malam hari ini. Begitu juga untuk para tim leader dan juga untuk support system kita AB Network ya. Dan oke, malam hari ini kalau ada teman-teman yang masih dalam perjalanan ya tidak apa-apa. Kalau sedang di kendaraan mungkin lebih baik konsentrasi di jalan ya. Di jalan sambil mendengarkan mungkin akan nggak masuk dua-duanya, nanti bahaya tuh ya di jalan. Baik teman-teman ya, saya akan sharing sesi kita malam hari ini yaitu tentang peluang digital networker ya. Oke, mudah-mudahan sinyal kita bersahabat. Malam hari ini tidak ada gangguan sinyal. Kalaupun ada suara yang tidak terdeteksi, mohon saya diinterupsi langsung ya, mungkin dibantu oleh Bu Uli atau Pak Bayu, langsung ditelepon saja, siapa tahu sinyal hilang, mudah-mudahan lancar. Ya teman-teman, kalau kita lihat 6 bulan lalu kita tidak terbiasa dengan meeting Zoom seperti ini ya. Tapi sekarang kita sudah menjadi konsumsi sehari-hari, orang komunikasi dimanapun pasti menggunakan media meeting online. Ya kenapa? Karena kita mengalami yang namanya pandemi secara global, secara internasional ya, yaitu karena adanya virus corona ya atau COVID ya, SARS-CoV-2 ya teman-teman. Dan kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya kondisi pandemi ya, bisa berlangsung cukup lama, bahkan Indonesia bisa 2 tahun lebih ya untuk pemulihan resesi ini ya teman-teman. Tapi satu hal yang pasti bahwa the life must go on ya, kehidupan kita harus jalan terus. Ya teman-teman ya, kita punya keluarga, punya kehidupan, dan manusia ini diberikan akal budi kok oleh Tuhan untuk kita bisa berkembang ya, untuk kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka nanti kita jadi seperti dinosaurus teman-teman. Ya, besar badannya, kuat, tapi karena lambannya adaptasi, maka dia mengalami kepunahan. Sama dengan bisnis kita. Kalau bisnis kita ini meskipun besar, luar biasa, tapi kita lamban untuk adaptasi, terlambat adaptasi, maka kita tidak siap,
maka usaha kita yang bertahun-tahun pun akan mengalami kemunduran dan makin lama makin punah, teman-teman. Jangan sampai itu terjadi ya. Kenapa? Karena orang-orang mulai menghindari pertemuan offline. Jadi orang-orang secara umum menghindari pertemuan offline karena adanya pandemi ini ya. Jadi semua yang berhubungan dengan kumpulan orang banyak, entertain, maupun itu pariwisata, semua itu mengalami penyesuaian yang luar biasa ya, teman-teman. Dan akibatnya terjadi resesi ekonomi dan daya beli merosot. Ya, ini kita sudah bisa melihat di mana-mana sampai ke luar negeri ya, teman-teman. Dan akibatnya ini PHK, pengangguran, banyak usaha yang bangkrut dan daya belinya melemah ya, teman-teman ya. Dan sejak Desember tahun lalu COVID ini sudah menyebar ke 200 negara lebih. Banyak usaha tutup, bangkrut dan lain-lain. Ini beberapa cuplikan aja ya. Jadi dari perusahaan besar sampai kecil, nggak ada yang terlewatkan. Ada yang memotong gaji karyawan, ada yang melakukan PHK. Ini perusahaan besar, ya sampai ke perusahaan yang sekedar jualan toko kelontong, ya. Belum yang stres di rumah, sidang cerai. Ya, ada yang ibu bunuh anak. Ini sebenarnya karena stres ya, teman-teman ya. Sulit mengerti belajar online ya jelas lah. Anak-anak yang biasa belajar di sekolah dengan guru sekarang harus meeting Zoom. Itu kan sebuah apa ya, sebuah perjuangan yang sangat sulit. Kalau kita orang dewasa masih bisa belajar, kalau anak-anak gimana, teman-teman ya? Nah, jadi kalau stres ya begini jadinya ya. Kemudian ya ini ya, Singapore Airlines kita sudah merasakan kenyamanan maskapai penerbangan ini ya, tapi terpaksa harus mem-PHK-kan karyawannya ya. Nah, teman-teman mau usaha apa saat daya beli masyarakat melemah ya, teman-teman ya. Ini yang banyak dilakukan di luar yaitu online shop ya, jualan. Tidak ada yang salah dengan jualan, tapi hari-hari ini kita harus bisa melihat bahwa persaingan itu semakin sengit. Jadi jualan online itu kita harus bersaing dengan para pebisnis yang punya modal besar. Contoh seperti marketplace, ya atau bisnis-bisnis e-commerce yang dari luar itu juga sudah masuk ke Indonesia dan mereka menjual produk dengan sangat murah. Artinya kalau Anda hanya sekedar menjual produk, tidak mempunyai capital, tidak mempunyai manajemen CS, tidak mempunyai pengalaman dan knowledge yang cukup, maka yang terjadi bukannya untung tapi malah buntung atau boncos gitu, teman-teman ya. Nah, jadi ini Anda harus pikirkan baik-baik ya, bukan berarti tidak boleh jualan, boleh. Cuman apakah ini efektif untuk Anda kembangkan jangka panjang? Itu pertanyaannya ya, teman-teman. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kemarin orang nomor 1 di bidang keuangan ya sudah menyatakan bahwa Indonesia ini sah masuk di masa resesi, teman-teman ya. Jadi ada 2 hal saja prinsipnya yang membuat orang itu mau mengeluarkan uang di masa resesi ini. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan utama kita yaitu sembako, listrik, dan sekarang pulsa dan kuota ya teman-teman, biaya sekolah anak, PDAM dan lain-lain. Dan yang kedua, orang mau mengeluarkan uang dengan catatan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Wah, ini apaan nih ya? Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan investasi. Ya, nah investasinya misalkan investasi resmi ya, teman-teman ya. Bisa reksadana, obligasi, ORI, ya fixed income, FR, atau kita bisa membeli tanah dan properti yang sedang dijual murah hari-hari ini ya. Trading forex, emas dan saham. Ya, Anda harus punya knowledge di sini ya. Buat kos-kosan dan kontrakan atau membeli sebuah bisnis yang sudah teruji atau franchise. Ya, Anda dikasih tahu modalnya berapa, balik modalnya berapa, kira-kira gitu ya. Dan semua ini perlu modal yang besar, teman-teman ya. Modal besar, risiko juga sebanding ya. Nah, jadi ada 4 cara plus 1 cara, 5 ya, untuk menghadapi resesi ekonomi. Siapkan dana darurat, rubah gaya hidup, lunasi utang, jangan bikin utang yang baru, kecuali hutang itu untuk bisnis ya teman-teman. Tingkatkan kinerja pekerjaan dan jangan lupa yang satu ini yang kelima, yaitu apa? Perbesar penghasilan ya teman-teman ya. Jadi di masa resesi ini kita harus membuka pintu selebar-lebarnya, membuka mindset kita, membuka apa ya? Membuka pola pikir kita keluar dari kotak. Istilahnya out of the box, teman-teman ya. Harus keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Untuk memperbesar penghasilan dan untuk melihat kemungkinan peluang bisnis yang ada di luar sana ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang malam hari ini Anda diajak oleh orang yang mengundang Anda
ya kami akan menginformasikan satu poin ini, ya. Bagaimana jika ada peluang usaha yang akan memberikan sebuah penawaran kepada Anda, sebuah informasi kepada Anda, yaitu sebuah peluang bisnis dengan modal yang relatif lebih kecil, ya, dibandingkan dengan franchise tadi, tapi bisa punya potensi menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa lakukan cukup di rumah menggunakan handphone atau komputer Anda, ya. Dan kedua, setelah kita mengetahui modalnya terjangkau dan relatif kecil, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau Anda ingin memilih sebuah bisnis franchise, taruhlah kata begitu, setelah modal, ya biasanya faktor kedua apa? Ya, nah ini yang paling penting ya teman-teman ya, yaitu balik modalnya. Jadi faktor balik modalnya harus terukur atau harus cepat. Jadi kalau ada sebuah penawaran bisnis, modalnya terjangkau, tapi balik modalnya menurut Anda ini sulit atau lama, maka Anda perlu berpikir ulang. Ya, tapi ini balik modalnya sangat cepat. Nanti kami akan jelaskan di belakang. Kemudian yang kedua, nanti hasilnya atau komisinya Anda dibayarkannya harian, teman-teman. Jadi ada transaksi hari ini, kemudian besok sudah Anda dibayarkan, ya. Dan kemudian akan ada royalti, commission yang sifatnya bulanan, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ya, Anda bisa menjalankan digital networker ini dengan nyaman ya, tanpa membuat Anda dijauhi oleh teman atau keluarga atau kerabat Anda yang mungkin mereka tidak suka dengan MLM. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak sukanya ya. Kemudian yang keempat, tanpa kewajiban belanja bulanan pun komisi hariannya tetap cair, tetap keluar. Ya, dan potensinya dibuat agar lebih banyak orang yang menghasilkan, bukan untuk segelintir orang saja ya. Dan konsep ini dibuat untuk orang yang senang membantu orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, kami juga menyediakan akses online training 24 jam di member area. Ya, Anda bisa akses kapan saja, teman-teman ya. Dan juga kami sudah siapkan marketing kit yang lengkap untuk edukasi produk, untuk edukasi bisnis, semuanya tinggal pakai ya, teman-teman ya. Kemudian yang jelas Anda bisa mengerjakan ini di rumah ya, jadi aman terhadap pandemi ini ya, cukup menggunakan handphone dan komputer, dan pola marketing plan-nya sangat simpel dan sangat sederhana. Tujuannya apa? Sehingga mudah duplikasi dan cepat menghasilkan ya, teman-teman. Kemudian nanti kami akan sediakan juga website replika, semuanya ini keren banget, sudah auto WhatsApp, Anda siap pakai dan Anda nggak perlu membayar apa-apa lagi ya. Dan yang jelas Anda bisa melakukan ini dari mana saja sejauh ada koneksi ya. Dan Anda akan kami bimbing sampai Anda bisa ya, sepanjang Anda memang mau belajar ya, kami akan bimbing, kami akan dampingi sehingga Anda bisa balik modal bahkan profit. Ya, dan yang perlu kita ketahui bahwa sistem kami sudah starting, sudah teruji sejak tahun 2010, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini, kalau ada informasi seperti ini, kira-kira Anda mau lanjut nggak nih teman-teman? Silakan tolong di chat dong, bantu chat ya. Kira-kira kalau ada informasi ini, apakah Anda ingin lanjut? Nah, coba silakan di chat dulu ya. Chat dulu teman-teman ya. Oke, Pak Gunawan lanjut, Pak Anton lanjut, Bu Fitri lanjut, Pak Hendri lanjut, Pak Ibu Darta lanjut, Pak Pujianto lanjut. Ya wes, aku lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, saya perkenalkan yaitu company profile kita, yaitu namanya ABE, Accelerating Business Eminent ya teman-teman. Nah, kita sudah berdiri sejak tahun 2008 ya teman-teman ya. Ada orang yang bilang, wah Pak, nggak capek tuh Pak berdiri terus, duduk dong sekali-sekali ya. Maksudnya kita sudah eksis ya. Kita sudah eksis menjalankan bisnisnya sejak tahun 2008 ya teman-teman. Dengan satu produk yang legendaris yaitu Foredi ya. Dan ini adalah perusahaan yang sahamnya milik orang Indonesia asli ya. Nah, sekarang saya sedikit aja bahas kenapa sih orang nggak suka MLM, teman-teman ya. Mungkin dulu Anda pernah bertemu dengan orang yang Anda kenal, dia menjalankan MLM dan dia memaksa Anda join, memaksa Anda bergabung misalkan ya. Atau Anda mungkin dulu pernah terjebak money game yang dia berkedok MLM mungkin ya. Atau Anda tidak suka mendatangi orang dan membujuk orang untuk bergabung, atau Anda tipe orang yang tidak suka ditolak ya. Atau mungkin Anda berat dengan kewajiban belanja bulanan yang diberlakukan oleh perusahaan MLM pada waktu itu ya. Mungkin Anda tidak mau atau merasa nanti hubungan dengan teman dan keluarga terganggu, atau Anda yang merasa tidak punya banyak teman,
ya meskipun teman Anda banyak begitu ya. Atau Anda yang merasa tidak pede bila presentasi di depan banyak orang. Ataukah Anda yang tidak suka jualan atau tidak punya skill jualan? Nah, ini atau mungkin Anda tipe orang yang mudah mempercayai teman. Sehingga ketika teman Anda bilang MLM itu penipuan loh dan Anda percaya begitu saja ya. Kemudian nomor 11, mungkin Anda adalah tipe orang yang tidak suka meninggalkan keluarga saat berbisnis. Atau mungkin Anda termasuk orang yang trauma. Kenapa? Karena dulu pernah sekedar diajak MLM kemudian ditinggalin. Ya, sehingga Anda merasa Anda tidak ada yang membimbing gitu ya, sehingga seolah-olah sebagai sapi perahnya upline begitu ya. Atau mungkin Anda tidak punya datang pada waktu presentasi seminar, yaitu mungkin dulu ya. Nah, atau Anda mungkin dulu pernah dijanjikan seperti ini, Anda nggak perlu kerja loh, cukup duduk di rumah dengan manis, nanti Anda akan dapat duit. Nah, mungkin Anda pernah dijanjikan seperti itu. Atau mungkin Anda tipe yang orang senang di rumah, tidak suka pertemuan offline, pertemuan dengan banyak orang. Atau Anda tipe orang yang simple, tidak suka pelajari marketing plan yang ruwet, begitu ya. Nah, bagaimana kalau 16 poin ini kami hilangkan? Ya, teman-teman ya. Bagaimana jika yang membuat tidak suka MLM ini hilang? Ya, apakah Anda masih tidak suka dengan MLM? Gitu ya. Nah, teman-teman perlu kita tahu bahwa di dalam jejak historical sejarah ya. Namanya sejarah itu berarti fakta ya, teman-teman ya. Fakta yang sudah terjadi. Krisis tahun 98, tahun 2008 dan juga sebelumnya itu selalu industri network marketing yang orang bilang MLM itu selalu naik daun ya. Bahkan saya tahu persis tahun 98 ada sebuah company MLM beberapa teman-teman ya yang masuk pada saat itu dan berkembang luar biasa. Kenapa? Karena bisnis MLM ini modalnya sangat terjangkau dan bisa membantu banyak orang di masa resesi, teman-teman. Nah, itu dia ya. Jadi saya harap 16 poin ini sudah nggak ada lagi nih dalam pikiran kita, dicoret, dihapus, teman-teman ya. Nah, karena kami adalah komunitas AB Network, kita adalah digital networker, teman-teman ya. 16 poin ini adalah pola MLM zaman dulu. Ya, zaman dulu sebelum 6 bulan yang lalu gitu maksud saya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, ABE ya, PT AB ini adalah anggota resmi APLI ya. APLI ini adalah Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia ya di bawah WFDSA, yaitu apa ya, wadah internasional untuk seluruh perusahaan network marketing. Jadi resmi legal, bahkan kalau di Indonesia di bawah Departemen Perdagangan, teman-teman ya. Dan ini ada situsnya, Anda bisa cek, hanya ada 100 anggota lebih ya yang ada di APLI, salah satunya ABE ya, teman-teman. Kemudian, nah ini sekilas. Kalau Anda tadi diajak oleh teman Anda digital networker, ini apaan sih ini digital networker sih gitu ya. Nah, digital networking ini adalah gabungan dari digital marketing dan network marketing, teman-teman ya. Jadi digital marketing ini apa? Digital marketing ini adalah sebuah tools, sebuah alat, sebuah metode penyampaian informasi secara digital gitu ya. Bisa informasi edukasi apapun, edukasi kesehatan, edukasi keselamatan, edukasi bisnis, apapun yang disampaikan secara digital. Ya, contohnya apa? Lewat WA. Malah ya, teman-teman kan punya WA tuh. Nah, kalau setiap hari sudah saling ngomong ya, chit-chat ke teman-teman, baik nawarin produk, nawarin bisnis, itu Anda sudah digital marketing, teman-teman ya. Karena menggunakan teknologi namanya WA. Kalau teman-teman suka posting-posting di Facebook, nah itu juga sudah digital marketing gitu ya. Posting di Facebook dari ngomong politik, ngomong jualan panci, jualan sayur, semua juga menggunakan media Facebook, teman-teman. Nah, itu contohnya tuh digital marketing. Nah, hebatnya apa? Anda dengan konsep digital marketing, Anda bisa menjangkau ribuan orang dimanapun, jadi tanpa batas. Ya, kalau dulu, ya zaman dulu kita ingin bertemu dengan orang, kita harus terbang pakai pesawat. Kita bikin meeting, kita harus booking hotel. Ya, berapa biaya dan waktu yang harus kita keluarkan, lama gitu. Ya, orang bilang lama bingit gitu ya, teman-teman. Kalau sekarang mah cepet banget gitu. Ya, jadi kita tinggal buka laptop, buka Zoom, semua udah bisa berkumpul. Ya, tadi Bu Uli juga ada sebutkan tuh kita dari berbagai pelosok Indonesia kan, bahkan dari luar negeri pun bisa ikut. Ya, nah itu dia digital marketing ya, melalui WA, Facebook, Instagram. Nah, yang berikutnya adalah network marketing. Nah, network marketing ini adalah MLM ya, teman-teman. Jadi penyampaian informasi dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Ya, informasi yang baik tentunya ya. Jadi informasi ini
apa ya, berlipat ganda. Kalau Anda ingat virus berlipat ganda dari 2 menginfeksi kedua orang berkembang luar biasa kayak pandemi. Sama, network marketing juga begitu, ya. Kita info ke 2 orang ini informasi ke 2 orang jadi 4. 4 orang informasi ke 2 orang jadi 8. Jadi seperti viral, teman-teman ya. Nah, dari orang ke orang. Jadi bayangkan kalau network diformulasikan, dikombinasikan dengan digital marketing. Nah, ini sebenarnya merupakan kemudahan yang luar biasa. Saya pribadi, teman-teman, sudah lama di dalam industri ini. Saya merasakan hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan vitalitas. Ya, mudah-mudahan Anda punya sudut pandang yang sama dengan kami gitu ya. Kenapa? Karena kita ada di era ini di mana orang takut dengan pandemi, tapi di sisi lain Anda punya kesempatan untuk membangun ekonomi Anda ya dengan saling membantu ya. Menginformasikan, mengestafetkan informasi ini melalui digital marketing, melalui Facebook Anda, melalui IG, melalui WA. Ya, informasikan peluang ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah digital networker seperti itu ya. Nah, kalau orang tanya apa beda AB dengan AB Network? Kalau AB adalah perusahaannya. Ya, kalau AB Network ini adalah support sistemnya. Ya, support system yang membantu kita semua, yang membantu Anda untuk Anda bisa bekerja menjalankan bisnis ini dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. Ya, kalau PT AB dia hanya menyediakan komisi. Anda ada transaksi, disediakanlah komisi setiap hari ditransfer. PT AB menyediakan produknya. Teman-teman ya, kira-kira itu ya. Nah, support system AB Network ini didirikan oleh mitra yang luar biasa. Beliau adalah tim kita semua, yaitu Bapak Bayu Kuswara Hatono ya. Beliau bergabung di AB tahun 2010 dan beliau yang membuat abnetwork.com ini sebagai support system ya teman-teman pada tahun 2010, dan ini adalah satu-satunya support system yang memberikan free gratis apa saja, yaitu website replika ya, sekarang sudah auto WA, zaman dulu auto SMS ya. Landing page gratis. Wah, landing page-nya waduh keren-keren banget teman-teman ya. Landing page bisnis, abnetwork.com. Kemudian belum landing page produk. Ya, itu sangat kekinian, sangat keren banget dan sangat eksklusif lah teman-teman ya. Kemudian toko online replika ya. Kemudian setelah itu ada training di dalam virtual member. Jadi di dalam virtual member AB Network nanti sudah disediakan berbagai edukasi ya teman-teman. Jadi kalau Anda misalkan lagi japri kepada sponsor Anda, dia sedang berhalangan, Anda tinggal masuk saja ke abnetwork.com, semuanya udah ada di situ. Sudah disediakan, ada tutorial berupa klip, ada yang berupa tulisan, semua sudah ada di sana ya. Dan meeting Zoom harian sudah kami informasikan juga di sana ya teman-teman. Ini adalah contoh daripada website abnetwork.com ya teman-teman. Ini adalah landing page dari bisnis jaringan.com. Nanti teman-teman bisa minta ya landing page-nya ini seperti apa, tampilan di handphonenya, bisa minta pada orang yang mengundang Anda ya malam hari ini ya. Dan ini adalah website daripada produknya ya. Ini keren-keren ya teman-teman ya, dan semua ada klip testimoni, ada klip pengujian, demo, semua lengkap di sini ya. Jadi istilahnya tinggal pakai gitu ya. Ini semuanya tools premium. Ini modul-modul yang ada di dalam web support kami ya, semuanya bisa diakses, yang jelas 24 jam. Dan kalau Anda sudah istilahnya mereview ini, saya yakin Anda bisa melihat betapa mudah dan sederhananya untuk Anda mulai menjalankan bisnis ini ya, teman-teman. Dan sebagai sebuah bukti track record dari history daripada AB Network ya. Ini adalah profilnya dari Pak Bayu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa support system ini sudah bisa menghasilkan ya, teman-teman yang sudah bisa memberikan hasil ya, sehingga kita tidak perlu ragu lagi gitu ya, karena website ini atau support system ini bukan dibangun 1-2 bulan ya, tapi sudah 10 tahun lalu ya. Pak Bayu sendiri sudah menghasilkan jaringan yang sangat besar, begitu juga dengan reward ya yang dihasilkan ya. Ini ada reward Mercedes-Benz, yaitu luxury car ya pada konsep kami, dan beliau sudah mendapatkan mobil Mercedes-Benz yang ke-9. Ini Mercedes-Benz C200 Avantgarde teman-teman ya, 850 jutaan untuk satu unit, dan ini adalah cash and carry. Dan juga sebuah villa ya, villa ini 2,5 M teman-teman ya, potong pajak sekitar 2 M-an ya. Dan kemudian disertai dengan tim dari AB Network itu sendiri ya, ada yang mendapatkan 2, ada yang mendapatkan 3 ya. Ini Mercedes-Benz ya teman-teman ya. Jadi
kalau ada lagi reward yang lain, yaitu mulai dari motor, kemudian reward city car dan premium car, itu juga banyak sekali dan tidak kita masukkan di sini, teman-teman ya. Tapi ini memberikan sebuah jejak track record, kita bisa melihat bahwa kita sudah running sampai ke sini gitu, teman-teman ya. Itu pesannya ya. Dan tentu itu semua tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada transaksi, teman-teman ya. Karena ini adalah network marketing, bukan money game. Jadi ada transaksi produk. Jadi ada reward, tidak mungkin terbayarkan kalau tidak ada produk yang bagus. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, kami akan sharingkan produknya nih, teman-teman ya. Nah, produk yang pertama adalah Foredi. Jadi Foredi ini adalah kepanjangan dari for ejakulasi dini ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah herbal oles untuk antiseptik pria dewasa ya. Dan namanya herbal oles berarti ya dia dioles ya, teman-teman ya. Dan kemudian dipakainya ini bisa setiap hari ya atau kapan saja, dan selain sebagai antiseptik dia memperpanjang durasi hubungan intim. Ya, jadi laki-laki itu dia bisa lebih tahan lama, tidak mengandung lidokain, tidak ada zat kimianya di situ, ya, sehingga aman untuk dipakai tiap hari, bahkan dianjurkan. Ya, kenapa? Karena supaya tidak terkontaminasi dengan kuman dan jamur kepada sang istri, ya, sehingga ketika terjadi efek bolak-balik jamur, maka istri itu akan bisa mengalami keputihan, ya, keputihan menaun. Anda tahu ya kalau laki-laki itu berkeringatnya lebih banyak. Ketika berkeringat pasti ada jamur. Nah, ketika itu tidak dibersihkan, maka jamur itu akan nempel ya di organ intim pasangan ya, sehingga bisa menghasilkan keputihan dan balik lagi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya, efek bola pingpong. Sehingga nanti bisa terjadi keputihan menaun, terjadi HPV, dan kemudian terjadi kanker serviks pada usia 40 tahun ke atas ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Foredi ya, ini sangat bagus sekali ya. Produk Foredi ini sejak tahun 2010 ya, teman-teman. Tidak mengandung lidokain ya, jadi tidak menimbulkan kebal, tidak kebas ya, teman-teman. Kemudian kalau Anda ingin besar, kekar dan kuat ya dan berurat, gunakan Gasa Oil. Tapi yang jelas ini besar, kekar dan beruratnya bukan di tangan, itu cuma demo saja ya, tapi yang jelas adanya di organ intim ya. Jadi di spray dia sebagai minyak urut ya. Nah, ini aromanya aroma feromon, jadi menarik lawan jenis. Tidak perlu dibilas ya, dan juga bisa sebagai pelumas pada saat pasangan Anda mengalami proses menopause atau kering ya, teman-teman ya. Ini bisa digunakan, ini bagus banget ya, Gasa Oil. Kemudian ada Hirvero. Jadi Hirvero ini bisa kita sebut sebagai jamu tetes. Kenapa? Karena diambilnya dari ekstrak kunyit, kencur, mengkudu, antioksidan dan jahe. Ya, kita tahu keempat komponen itu komponen nenek moyang yang sudah teruji ya, teman-teman ya, dan juga bagus untuk perut mual, mencret, diare, dan ini untuk peredaran darah ya, teman-teman ya. Ini adalah sekedar contoh saja foto before dan after. Ketika kita mengkonsumsi Hirvero, dalam 10 menit kita tes lagi peredaran darahnya, dia sudah terpisah-pisah. Artinya peredaran darahnya lebih lancar. Ya, ini ada live videonya, teman-teman. Nanti tanyakan orang yang mengundang ya. Kalau Anda nggak yakin, Anda bisa lihat tes live videonya. Ya, before dan after, sesudah dan sebelum konsumsi Hirvero ya, teman-teman. Kemudian ada Lidifem. Jadi Lidifem ini untuk menormalkan hormon wanita nih ya. Jadi wanita ini kalau Anda punya istri suka marah-marah terus di rumah, nah itu ada kemungkinan hormonnya nggak stabil ya, teman-teman ya. Nah, jadi kasih konsumsi Lidifem. Atau dia menstruasinya dia nggak rutin gitu ya, menstruasinya dia nggak teratur, atau Anda punya anak gadis, anak remaja nyeri haid ya, bisa juga, atau ada kiste yang disebabkan karena fungsi hormon yang tidak teratur. Nah, ini dia. Atau Anda pasangan muda yang ingin program kehamilan ya, nah Anda bisa gunakan juga Lidifem ya. Jadi Lidifem ini banyak banget ya fungsinya. Dan juga jangan lupa buat ibu-ibu nih, para kaum hawa yang males ya hubungan intim ya, mungkin karena faktor kesehatan, faktor hormon ya, bisa juga teman-teman ya, usia 40 tahunan ya. Nah, jadi tidak bergairah. Nah, coba ya konsumsi Lidifem, maka Anda menjadi bergairah kembali ya, teman-teman. Oke, ini ya, Lidifem ini juga tahun 2010 ini bagus banget ya produk ini. Nah, buat Anda yang mau mengencangkan payudara supaya lebih pede lagi ya,
buat ibu-ibu yang sesudah menyusui supaya nggak kendor gitu ya. Nah, ini pakai ini ya. Dia dari ekstrak manggis, kemudian dia ada apa yang merawat payudara, mencegah kanker payudara juga termasuk ya, sering diurut ya teman-teman dengan Oris Breast Cream ya. Kita juga ada hijab. Hijab ini satu-satunya dari serat bambu, adem, enak dipakai, tidak ada alergi ke kulit, dan yang jelas ke kulit rambut tuh menjadi sehat ya, tidak lembab ya, sehingga mencegah ketombe. Karena di dalamnya ini ada kandungan ion negatif, jadi seger ya. Kedua, dia ada infrared ya, jadi ada biofir. Biofir ini memberikan apa ya? Memberikan kenyamanan kepada pemakai ya, sehingga Anda tidak cepat pusing, pengap, bau begitu ya, karena ada keringat ya, karena ini dia sebagai antibakteri, anti jamur lah maksud saya itu ya, dengan adanya biofir. Ada dua ukuran, yang pertama kerudung dan syari'i ya. Ini nanti Anda bisa hubungi orang yang mengundang, nih bagus banget ya. Kemudian kita ada serial skincare nih teman-teman ya. Ada 5 nih, skincare cleanser ya, di mana pH-nya 5,5, kemudian ada namanya hydro cleanser ya, itu yang pertama. Dia bisa membersihkan mineral-mineral yang lengket di kulit Anda. Kedua itu untuk mengangkat sel kulit mati, yaitu hydro exfoliate. Yang ketiga hydrogel, ini untuk mengurangi kerut, keriput, dan kulit yang kering. Ya, kalau kulit kering nanti jadi penuaan dini dan mudah jadi flek. Ya, ini ada hydrogel ya, di mana itu dia sifatnya water, oil water, ada stem cell-nya juga, keren banget ya. Yang keempat ini melindungi terhadap UVA, UVB, namanya Hydro Defense. Semuanya ada demonya teman-teman ya. Kalau saya berikan di sini waktunya nggak cukup, nanti tanyain sama orang yang mengundang deh ya. Kemudian yang kelima ini adalah Hydro Mask, di mana dia memberikan nutrition kepada kulit kita sehingga kulit kita tidak cepat menjadi keriput, tidak cepat menua begitu ya. Nah, kelima set dari Binyu ini adalah formulasi Jepang yang sudah 10 tahun eksis di sana ya, dan ini diproduksi di Singapura. Jadi memang didesain cocok untuk kulit orang Asia, teman-teman ya. Ini Binyu Nutrient Skincare ya. Kita masih ada Vivolive ya. Vivolive ini untuk detox usus. Jadi kalau usus kita bersih, maka kita jadi plong, berat badan Anda jadi ringan gitu ya. Dan kalau detoxnya berhasil, maka celana Anda juga jadi longgar, teman-teman ya, berat badan jadi menurun. Ya, kenapa perlu detox? Supaya peredaran darah Anda bagus dan Anda sehat. Ya, kenapa kalau nggak detox itu sampahnya disimpan terus di dalam usus Anda ya. Jadi bawaannya badannya capek ya, kemudian badan kita juga nggak bisa fit ya. Makanya semua karsinogen penyebab kanker yang nempel di usus harus dibuang ya. Kandungan Vivolive ini ada pro dan pre, probiotik dan prebiotik ya, kuman sehat usus teman-teman ya, dan prebiotik. Ya, kedua ada vitamin mineral premix, banyak banget. Dari vitamin A, C, B, semua ada di situ semua ya, lengkap. Kemudian ada lagi apa? Namanya antioksidan dari goji berry, teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian ada ekstrak beet ya, ini antioksidan juga. Jadi konsumsi ini khususnya nih buat Anda yang nggak suka sayur-sayuran dan buah-buahan, nggak perlu banget ya. Satu hari bisa 2 saset. Ya, kalau Anda ingin program khusus satu hari bisa sampai 6 sampai 8 saset. Teman-teman ya, minum air yang banyak sambil olahraga. Wah, itu ya. Jadi kalau di saya ada salah satu tenaga medis yang menggunakan khusus untuk detox liver nih, teman-teman. Ya, jadi satu hari itu konsumsinya bisa 6 sampai 8 saset selama seminggu. Efektif sekali hasilnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ada namanya Prolisda ya. Jadi Prolisda ini adalah ini belum terganti ya. Ini sebelumnya sudah saya ganti. Jadi ini Prolisda ini adalah propolis plus habatus sauda. Lebih tepatnya propolis Brazil. Ya, propolis Brazil, Brazilian propolis dengan habatus sauda yang diproduksi dengan nanoteknologi ya, dengan lyophilized, yaitu beku kering. Jadi bukan dengan pemanasan ya. Nah, Prolisda itu apa sih? Nah, ini sedikit ya teman-teman mengenal propolis. Jadi propolis ini bukan madu ya, beda lagi. Kalau propolis ini dihasilkan oleh lebah ya, dari air liur lebah teman-teman ya, bercampur dengan getah pohon, daun-daunan, tapi basically sumbernya adalah dari air liur lebah ya. Tujuannya apa? Dikeluarkan oleh lebah untuk mensterilkan sarang, khususnya ketika si ratu lebah itu sedang menelurkan, sedang apa ya, membesarkan anak-anak atau bayi-bayi lebah, kira-kira gitu ya, supaya melindungi terhadap cuaca, panas, dingin, lembab, dan juga terutama gangguan dari
virus, bakteri, dan jamur supaya si lebahnya bisa hidup. Ya, jadi ruangan yang paling steril selain ruangan operasi ya adalah ini. Ya, jadi sarang lebah ya teman-teman ya. Itu sangat steril. Kenapa? Karena dilingkupi, dilindungi, dibungkus oleh namanya propolis ya teman-teman. Nah, ini kami tampilkan beberapa data teman-teman ya. Jadi dari Al-Quran sendiri, dari ayat An-Nahl ini ada wahyu ya, dari pewahyuan para nabi zaman dulu ternyata sudah mengenal yang namanya lebah, yang namanya madu itu sudah bukan hal yang aneh ya teman-teman ya. Jadi artinya sejak zaman dulu ratusan ribuan tahun sudah dikenal sebagai salah satu obat gitu ya. Dan propolis sendiri itu berasal dari kata Yunani ya, artinya itu sistem pertahanan ya, sistem pertahanan kota. Bukan hanya dari An-Nahl saja, tapi juga dari Alkitab. Di dalam kitab Amsal sudah disebutkan juga nih ribuan tahun lalu, perjanjian lama ya. Jadi ini berbicara tentang madu. Jadi kalau ada madu lebah, nggak lepas dari yang namanya ya tidak lepas dari yang namanya propolis itu, teman-teman ya. Jadi ini sangat luar biasa ya. Kemudian dari Alkitab yang lain, ya kitab Atharvaveda, ya ini untuk umat Hindu, Tripitaka untuk umat Buddha. Juga dikatakan berulang kali obat-obatan, apa ya istilahnya, sesuatu yang baik yang dikeluarkan dari madu, ya lebah itu bisa sebagai obat ya teman-teman ya, sebagai antivirus, anti radang, anti kanker, membersihkan pembuluh darah dan lain-lain ya itu teman-teman ya. Dan kita nggak heran karena kandungan dari propolis itu kayak gini, dari vitamin B ya, mineralnya lengkap banget, enzim 16 asam amino. Nah, ada quercetin, krisin, ini adalah flavonoid. Dan yang paling penting di dalam propolis Brasil yang tidak ada di dalam propolis manapun ya adalah artepilin C, yaitu phenolic acid. Phenolic acid ini adalah sebuah zat untuk anti kanker yang sangat kuat teman-teman ya, yang dimiliki oleh kandungan propolis Brasil. Ya, hanya ada propolis Brasil teman-teman ya, tidak ada di yang lain-lain. Dan ini bisa dibuktikan nanti ya dari hasil tes lab. Dan di bawah ini juga kami berikan link ya dari Science Direct. Ya, ini semua kita ambil berdasarkan penelitian ya. Jadi bukan kata penjual nih ya. Jadi Anda nggak perlu percaya saya, tapi Anda bisa cek sendiri kebenarannya di link Science Direct di bawah ya. Kemudian Brazilian propolis ini warnanya itu kuning kehijauan. Ya, dia dihasilkan dari persilangan ya antara lebah dari Eropa dan lebah dari Afrika. Ya, dan diperkenalkan di Brasil tahun 1956 ketika pada saat itu terjadi permintaan madu yang sangat meningkat di sana. Dan hasil persilangan daripada lebah Brazil dan lebah dari Afrika dan lebah Eropa ini menghasilkan lebah Brasil yang sangat beracun dengan tubuh yang lebih besar ya, tapi metabolismenya sangat lemah ya, dan oleh sebab itu dia menghasilkan racun yang sangat tinggi. Kenapa? Untuk melindungi dirinya dari serangan ya teman-teman ya. Jadi lebah ini dia bisa mengejar ternak atau hewan sampai 400 meter, dan kalau disengat maka yang disengat itu akan meninggal, akan apa ya, tidak bisa bertahan ya karena sangat beracun ya lebah Brasil ini. Sehingga untuk melindungi tubuhnya dia menghasilkan propolis ya yang sangat kuat, yang sangat berkhasiat manfaatnya untuk melindungi bayi-bayi lebah, kira-kira gitu ya. Dan oleh sebab itu propolis dari lebah Brasil ini mempunyai kekuatan 70 kali dibandingkan dengan propolis biasa ya teman-teman ya. Nah, kelebihan atau ciri khas dari propolis Brazil atau Prolisda ini yang pertama, Anda bisa lihat ya warnanya. Warnanya hijau keemasan atau kuning kehijauan begitu ya. Kalau dicoba rasanya itu agak getir. Ya, agak getir sedikit pedas gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah khas daripada kandungan artepilin C ya. Kemudian pengolahannya itu dengan sistem beku kering ya, teman-teman, dan kemudian produksinya itu kita dengan nano, jadi hasilnya bening ya teman-teman ya, bukan butek ya. Kalau butek itu dia belum nano ya, jadi dia bening ya. Kemudian dia mengandung habatus sauda juga di dalamnya ya. Jadi dari sisi warna, rasa, dan secara visual bisa kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh gambar ya, yang dari kiri Anda itu warnanya coklat, itu adalah propolis biasa. Jadi kalau Anda di luar
maupun iklannya gencar, mau ngomong panjang lebar, Anda tinggal tes saja ya propolisnya warnanya kecoklat-coklatan, nah itu dia propolis biasa. Ya, ini warnanya harusnya ke kuning, kuning kehijauan. Ini adalah propolis Brasil ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya nanti kami sertai dengan lampiran uji lab Arte Pilinse ya dari Universitas Brawijaya. Jadi kita tes Arte Pilinse ini nanti dia harus ada gelombang ya. Jadi nanti dari hasil tes ini adalah propolis A, B, C, D, E, F. Yang A ini adalah zat Arte Pilinse, yang B ini adalah propolis kita. Oh maaf, yang A ini adalah Arte Pilinse, yang di bawahnya ini adalah propolis-propolis yang lain. Ya teman-teman, jadi bisa dilihat. Jadi gelombangnya ini beda ya teman-teman ya. Jadi kalau gelombangnya beda di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada gelombang yang sama dengan Arte Pilinse ya. Yang A ini adalah Arte Pilinse, yang B ini adalah propolis kita, gelombangnya sama, yang C, D, E dan F kalau Anda lihat ini beda-beda ya. Ini adalah propolis merek C, merek D, merek E, merek F ya. Yang merek B ini dia mempunyai panjang gelombang yang sama. Ya, teman-teman. Jadi ini di tesnya di Universitas Brawijaya, teman-teman ya. Nah, inilah Arte Pilinse ya. Dia harus ada gelombang ini ya. Jadi namanya tes dari kromatogram ya, teman-teman ya. Tes kromatogram Arte Pilinse. Yang di tengah ini adalah propolis Prolisda, yang di bawah ini adalah propolis merek lain ya. Nah, kemudian setelah itu teknologi nano. Nah, nano ini bisa kita lihat secara kasat mata seperti ini. Jadi teman-teman kalau ada minum propolis tinggal diaduk, kalau dia bening berarti nano, tapi yang nano belum tentu dia berhasil. Ya, jadi kalau kita dimasukkan ke air dan hasilnya keruh dan butek, artinya dia belum nano. Kalau dikonsumsi jangka panjang ini tidak bagus buat ginjal ya teman-teman ya. Oke, demikian ya. Nah, jadi 4 mekanisme kerja propolis untuk meningkatkan antibodi khususnya COVID sangat bagus, teman-teman ya. Kenapa? Karena dari hasil jurnal medis jelas di sana dikatakan bahwa si Brazilian propolis ini dia bisa menghambat pengembangan virus, replikasi virus, apa ya, penggandaan virus. Ya, jadi kalau virus itu masuk dalam tubuh seseorang, inang ya, virus itu dia perlu inang. Kalau dia masuk ke tubuh seseorang, maka dia berkembang. Ya, nah berkembangnya di mana? Kalau di paru-paru, ya paru-paru kita meradang gitu. Kalau berkembangnya di lever kita meradang gitu, teman-teman ya. Dan oleh sebab itu, ini sangat penting sekali nomor 1. Kedua, ya ini yang penting teman-teman ya. Banyak orang tutup usia karena dia tidak tahan dengan sitokin sindrom atau badai sitokin. Jadi dia menghambat pengeluaran dari protein ini, interleukin 6, ya IL6, IL1B, ya yang berlebihan, ya sehingga orang itu akhirnya bisa tutup usia, ya. Dan mencegah darah membeku, ini juga sering membuat pasien COVID tutup usia, ya. Dan yang paling penting, Brazilian propolis ini bersifat sebagai imunomodulator, jadi dia bisa menyeimbangkan daya tahan tubuh, teman-teman ya. Di saat daya tahan tubuh kita tinggi, maka si propolis itu akan menormalkan. Di mana saat daya tahan tubuh kita rendah, lagi capek, lagi letih, maka antibodi kita dinaikkan supaya kita tetap dalam kondisi fit ya teman-teman. Nah ini hebatnya. Nah mengenal sedikit teman-teman ya, ini virus corona. Jadi ini penelitian propolis untuk virus corona ini sebenarnya sudah dilakukan cukup lama teman-teman ya. Tapi corona ini kan berkembang sekarang menjadi SARS-CoV nih teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, virus itu terus bermutasi. Tapi Anda nggak perlu khawatir ketika Anda mempunyai antibodi yang bagus ya. Ini adalah gambarnya virus corona, bagus ya warnanya dan lain-lain. Yang kanan virus influenza. Jadi bentuknya hampir sama. Ya, yang beda di sini adalah apa? Reseptornya teman-teman. Jadi virus corona ini dia reseptornya itu cocok banget ketika menempel di tenggorokan atau di paru-paru. Makanya yang diserang di situ teman-teman ya. Nah ini adalah jurnal lagi nih teman-teman ya. Jadi ada 5 efek dari propolis ini untuk menghambat replikasi virus. Virus herpes, adenovirus, coronavirus, rotavirus strain, ya dan lain-lain, teman-teman ya. Ini ada jurnalnya, ya bukan kata orang yang jualan nih, teman-teman ya. Kemudian dari jurnal Science Direct juga, ya ini yang paling penting, dia sebagai immunoregulation, ya untuk mencegah apa? Cytokine syndrome, gitu ya, reducing the risk of cytokine storm syndrome, ya mengurangi IL6, IL1B dan TNF alfa ini yang menyebabkan penderita COVID itu tutup usia ya teman-teman ya. Dan sebagai buktinya ini deh saya bukain tuh. Ya, ini saya udah bukakan jurnalnya, ini saya kasih kotak nih abstrak
ya. Jadi virus corona sekarang SARS-CoV-2 ya teman-teman ya, COVID-19 nih. Tuh ya saya besarkan. Jadi jelas di sini disebutkan propolis komponennya ya akan menghambat ya penyebaran ini ya, menghambat AC2, TMPRS2 dan PAX1. Wah, ini apalagi? Ini adalah reseptor teman-teman ya. Jadi kalau ini bisa dihalangi ya, maka otomatis penyebaran dari si virus corona itu tidak berkembang cepat gitu loh. Jadi ibaratnya gini loh. Orang mau masuk ke satu daerah tapi daerahnya diblok gitu loh teman-teman ya. Daerahnya dikasih palang atau Anda mau masuk ke sebuah mall. Nah, mall itu dikasih tulisan sama satpamnya sudah tutup. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, ini gambarannya supaya Anda mudah paham. Karena virus itu masuk, dia perlu mereplikasi diri, dia perlu inang gitu. Nah, inangnya itu ada dalam tubuh Anda. Ketika dia masukin lewat tenggorokan, lewat mata, lewat mulut, ya, masuk lewat tenggorokan dan masuk ke dalam sel di paru-paru Anda. Gitu. Dia perlu penerimaan gitu ya. Nah, ini yang namanya AC2, TMPRSS2 dan PAX1. Ya, nah ini yang namanya jadi propolis menghambat ya, punya komponen untuk menghambat efek dari itu ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Sehingga dia reducing the risk of Stocking Storm Syndrome, jelas ya teman-teman ya. Dan juga di sini disebutkan yang saya garis biru, propolis juga menolong sebagai pertolongan pertama gitu ya untuk orang-orang yang mengalami hipertensi, diabetes, kanker, gangguan saluran pernafasan. Kenapa? Karena orang-orang demikian itu menjadi sasaran empuknya si COVID. Ya, ketika kena COVID maka mudah sekali virus itu untuk apa ya? Untuk bereplikasi gitu. Ya, karena daya tahan tubuhnya rendah sekali, teman-teman. Ya, ini perlu sekali makanya orang-orang yang tutup usia di masa COVID, terserang COVID adalah orang-orang yang sudah punya penyakit penyerta. Dia sudah punya penyakit sebelumnya, teman-teman, seperti yang dituliskan di depan ini, gitu ya. Oleh sebab itu, yuk kita jaga kesehatan badan kita ya. Jadi percuma Anda punya banyak uang, Anda punya banyak aset, punya banyak investasi, kalau Anda tidak bisa menikmati ya. Jadi pastikan Anda jaga tubuh kita ya dengan antibodi yang ideal, antibodi yang baik dengan imunomodulator yang terbaik dari Brazilian Propolis ya. Ini adalah hasil daripada jurnal medis Juni 2020 ya, jelas ya. Have component inhibitory effect on the. Nah, ini disebutkan berulang kali ya, teman-teman. Sekali lagi, ini bukan kata yang jualan ya, tapi kata jurnal ya, kata-kata yang meneliti di sono ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dari majalah Trubus pernah dimuat ada 27 nih yang ditulis oleh majalah Trubus, sebenarnya lebih banyak dari ini ya, tapi ya kita lihat ya dari 27 ini masih ditambahkan lagi nih COVID gitu. Ya, artinya sebenarnya menaikkan daya tahan tubuh lah ya, artinya itu ya, menaikkan daya tahan tubuh dari stroke, jantung, kiste. Nanti Anda bisa tanyakan ya websitenya ya teman-teman, kalau tertarik tanyakan websitenya pada orang yang mengundang, yang jelas Anda akan ada informasi yang lebih lengkap dari saya ya, itu saya hanya pendahuluan saja. Ini adalah habatus sauda ya, jadi ini habatus sauda ini khususnya buat teman-teman yang muslim sudah nggak heran lagi ya. Di sini gunakanlah habatus sauda, sesungguhnya di dalam terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, HR Bukhari dan Muslim ya, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah zat dari alam yang sangat bagus sekali, habatus sauda, black curcumin atau jintan hitam. Ya, manfaatnya juga sangat banyak. Buat Anda yang susah tidur, nah, Anda konsumsilah ya, propolis ini enak banget ya. Nah, ini ya menurunkan tensi, kesehatan jantung, diabetes, macam-macam deh ya, teman-teman. Oke, ya. Nah, sekarang kalau Anda udah lihat produknya seperti ini, kira-kira repeat order nggak ya produknya ya? Dibandingkan Anda menjualkan barang-barang yang awet. Ya, Anda pernah lihat ya, Anda jualan barang-barang yang awet setahun, 2 tahun, 10 tahun, barangnya nggak habis-habis gitu ya. Seperti mungkin otomotif atau yang lain-lain itu tentu beda ya dengan produk-produk kesehatan yang dibutuhkan hari-hari ini, dan itu repeat order, habis pakai artinya ya. Nah, tentu ini kaitannya dengan sharing bisnis pada malam hari ini ya. Jadi berapa penghasilan tambahan yang Anda inginkan per bulan? Ya, kami perkenalkan konsep plan kami yaitu Unity Plan dengan cara yang cepat, sederhana, dan auto income. Ya, apaan nih ya? Kita lihat yuk teman-teman ya. Jadi marketing plan AB ini kami sebut Unity Plan karena kami menggabungkan dari harian dan bulanan secara otomatis. Nah, yang pertama adalah komisi referral.
Komisi referral ini sangat sederhana sekali. Kalau Anda mereferensikan sesuatu, pastinya Anda dapat komisi. Kira-kira gitu. Anda jual tanah, Anda mereferensikan kendaraan teman Anda yang mau dijual. Anda mereferensikan apartemen teman Anda yang mau dijual. Maka ketika terjadi transaksi, mestinya Anda dapat komisi gitu ya. Sama seperti itu ya. Ini komisi referral ya. Kedua, ada komisi pairing. Komisi pairing ini sederhana sekali. Ketika terjadi pertumbuhan transaksi satu di kiri, satu di kanan, maka Anda akan dapatkan komisi di sini secara otomatis dan sifatnya harian ya, teman-teman. Jadi transaksinya hari ini Anda nggak perlu tunggu lama, besok udah masuk rekening gitu ya. Dan yang kedua, kalau Anda melakukan referral ini cukup banyak, ya di plan A komisi harian Anda bertumbuh, begitu ya, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan komisi bulanan tanpa Anda harus mengerjakan lagi. Ya, di sini saya buka deh, ada dua komisi, komisi omset group dan komisi unilevel, secara otomatis. Ya, dan ini sifatnya bulanan, teman-teman ya. Nah, ini adalah kombinasi ya antara binary dengan matahari. Nah, untuk mengawalinya Anda perlu menjadi member atau menjadi agen atau menjadi anggota, menjadi distributor dari PT AB, dari tim kami AB Network. Caranya bagaimana? Dengan Anda melakukan registrasi. Pertama 50.000 saja. Ya, ini bisnis murah sekali, 50.000 ya untuk mengawali satu kali untuk mendapatkan paket usaha. Setelah itu Anda memilih ya paketnya bisa dari silver, gold atau platinum, teman-teman ya. 1, 2 atau 3 juta ya. Dan nilai ini Anda bisa memilih produknya ya. Jadi ada paket produk. Kalau paket produk nilainya pas 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bisa 4AD, bisa Lady Fame atau Prolisda ya. Atau Anda mau mengkombinasikan sendiri produknya juga boleh ya. Senilai 500 BV ya, tapi nilainya tentu tidak pas 1 juta, 2 atau 3 juta ya. Nilainya pasti lebih sedikit dari itu. Anda ingin mengkombinasi produk. Sekarang bedanya apa dong? Paket silver, gold, dan platinum. Potensi bisnisnya beda, teman-teman ya. Kalau silver, Anda potensi komisi pairingnya 350.000 per hari sampai 30 juta rupiah per bulan. Ya, komisi unilevelnya juga kedalamannya hanya sampai 10 generasi. Ya, dan itu juga di limit sampai 10 jutaan. Ya, kalau gold, Anda akan mendapatkan komisi pairingnya 490 per hari sampai 150 juta sebulan. Dan platinum 700.000 per hari sampai 300 juta per bulan ya. Unilevelnya Anda bisa dapatkan sampai 15 level 300 jutaan dan platinum itu 5 sampai 20 level yaitu sampai 10 eman, teman-teman ya. Jadi ini bedanya silver, gold dan platinum, tapi Anda bisa melakukan upgrade bertahap dari silver, gold dan platinum ya. Nah, kita akan lihat secara cepat ya. Komisi referral ini komisi yang sangat mudah sekali. Kalau Anda sudah menjadi member dan Anda cukup mereferensikan teman Anda dan teman Anda tertarik untuk mengambil bagian di dalam bisnis yang sama dengan Anda, dan ketika teman Anda itu mengambil paket silver, maka Anda akan dapatkan komisi referral 40% dari BV-nya. Ya, BV-nya tadi kan 500 tuh, 500 poin BV. Ya, 500 poin BV kali 40%, ya kali 1.000 itu adalah 200.000. Ya, atau kurang lebih hampir 20% dari komisi rupiah, kan gede teman-teman ya. Transaksi 1 juta dapat 20%-nya. Waduh, jarang-jarang tuh teman-teman ya. Ya coba kalau Anda dapat komisi referral paling berapa persen kan gitu. Kecil banget kan. Dan kedua, kalau teman Anda ternyata dia mengambil paket gold, maka Anda dapatkan ya sama 40% dari BV-nya 1.000, artinya 400.000. Kalau platinum 600. Kemudian dengan berjalannya waktu, kalau teman Anda upgrade nih, dari silver ke gold, Anda dapat lagi komisi upgrade. Ya, 200.000 atau 40% lagi dari BV. Ya, dari gold ke platinum sama, 40%. Atau ada yang langsung, dari silver jebret langsung mau ke platinum, berarti Anda mendapatkan yang 400.000. Ini komisi referral tanpa batas ya, teman-teman. Anda bisa lakukan sebanyak mungkin dan unlimited. Ya, transaksi hari ini, besok masuk ke rekening Anda ya. Kemudian komisi pairing. Komisi pairing ini menarik. Kenapa? Karena komisi pairing ini dihitung berdasarkan pertumbuhan. Pertumbuhan member di kiri dan pertumbuhan member di kanan. Nah, namanya juga pairing ya, berarti ada dua. Ya, hanya ini sifatnya pasangan. Ya. Jadi kalau Anda silver, Anda komisi pairingnya 350.000 per hari, kalau gold 490, kalau platinum 700.000 per hari ya.
Nah, caranya sederhana, teman-teman ya. Nah, jadi kalau komisi pairing itu nanti akan ada yang namanya auto saving. Ya, auto saving itu adalah 20% dari komisi pairing ini nanti digunakan untuk belanja otomatis ya. Yang ditransfer ke rekening Anda adalah 80%-nya ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi kalau di kiri ada pertumbuhan 3 orang, kebetulan silver semua, dan 3 orang ini bisa datangnya dari mana saja ya, bebas. Kemudian di kanan ada 2 orang silver, dari mana saja, bisa dari Anda yang referensi atau dari tim yang di atas Anda, maka Anda akan dapatkan komisi pairing ya. Jadi kalau silver itu 1 unit, kalau gold 2, platinum 3 ya. Jadi kalau di sini pairingnya berapa nih? Pairingnya 2 unit ya. Berarti 2 unit kali dengan 70.000 ya. Sisa yang belum dipairingkan ini akan disimpan untuk hari berikutnya, teman-teman ya. Begitu. Jadi Anda akan mendapatkan 70.000 kali 2 yaitu 140.000, teman-teman ya. Dan sisa unitnya tidak hangus. Ya, dia tidak hangus, dia disimpan untuk hari berikutnya. Kalau ada pairing nanti dia jadi komisi lagi ya. Kira-kira gitu, teman-teman ya. Begitu juga contoh yang lain ya. Contoh yang ini juga sama ya. Kalau dia ambil platinum di kanan, berarti 3 unit dengan 3 unit berarti komisi pairing Anda 3 kali 70.000, 210.000 ya, teman-teman ya. Mudah banget ya. Sekarang berapa penghasilan Anda 1 tahun ke depan? Nah, sekarang kita mau infokan yaitu komisi bulanan ya. Komisi bulanan sesungguhnya ini Anda nggak perlu dihitung dengan seksama karena terbentuk secara otomatis sebenarnya teman-teman ya, kecuali Anda yang memang lebih banyak ke arah direct selling atau jualan ya. Jadi kalau Anda memang pertumbuhan komisi hariannya bagus, maka komisi bulanannya terbentuk otomatis. Dari mana? Dari restock tadi ya, restock otomatis ya. Nah, restock otomatis tadi 250 BV itu akan mengisi ya jalur-jalur member-member yang ada ya, teman-teman, sehingga terbentuk grup BV seperti ini ya. Jadi contoh seperti yang di depan ini 10.000 BV, 9.000 BV, ini adalah grup yang terbentuk dari restock otomatis atau teman-teman yang jualan ya. Dan cara hitungnya juga sederhana sekali ya. Anda nggak perlu hitung, ini sudah program semua. Kalau Anda silver, Anda komisinya 8%. Kalau gold 10, kalau platinum 12 ya. Makanya cepat ke platinum ya, teman-teman. Jadi 12% kalikan dengan BV kaki kecil yaitu 9.000 ya. Kalau Anda platinum, kalau Anda silver ya 8%. Kali 9.000 kali 1.000 720.000. Jadi Anda dapatkan extra income 720.000 di sini ya, tanpa Anda harus mengerjakan lagi ya. Dan kemudian komisi unilevel. Ini juga Anda nggak perlu ngerjakan lagi, sudah kebentuk semua, teman-teman ya, dari plan harian tadi. Hanya kerennya gini, komisi unilevel ini komisinya kecil, 2%, tapi dia diambilnya dalam, sampai 20 generasi, teman-teman. Ya, sehingga kalau Anda bekerjanya hanya dengan duplikasi dua ini Anda hanya kasih tahu ke 2 orang, duplikasi 2 begitu ya, otomatis Anda silver Anda bisa dapatkan komisi lagi sampai 10 juta. Kalau gold sampai 300 juta, platinum sampai 10 M. Dari mana? Dari kedalaman. Ya, dalam kan. 2 referensi 2 setiap orang Anda ajari untuk referensi 2, cari 2 orang yang percaya dengan Anda dan minimal punya modal 1.100.000 untuk berbisnis. Kira-kira gitu. Ya. Kalau Anda mereferensikan 3, 4, 5 ya lebih besar lagi ya. Ini hanya contoh yang gampang aja deh ya supaya mudah dipahami ya. Referensi 2 kayak gini ya, teman-teman. Anda cuma referensi 2 seumur hidup, kemudian yang 2 mereferensikan 2 lagi ya, kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang namanya efek viral tuh kayak gini nih. Nah, ini ya. Nah, efek viral dari orang ke orang, dari orang ke orang. Ya. Jadi kalau silver Anda cuma berhenti sampai 10 generasi, disinilah Anda akan dapatkan 10 juta. Ya. Kalau Anda nyampe di 10 generasi dan terisi semua nih dengan 250 BV. Ya, jadi kalau ada teman Anda yang suka jualan gimana? Ya bonusnya tetap gede di sini, teman-teman. Ya, bonus bulanannya tetap besar. Ya, mungkin kalau teman-teman yang jualan di depan pertambahan anggotanya tidak terlalu banyak, tapi di omset plan B-nya nanti dia besar ya, teman-teman. Kemudian komisi unilevel kerennya gimana? Kalau yang jalan cuma 1 tetap dapat income ya. Jadi udah referensi 2, yang jalan cuma 1 lagi. Selama di dalam satu jalur ini itu memang ada referensi Anda ya. Itu masuk jalur referensi Anda. Maka di sini Anda tetap akan dapatkan income yang sangat-sangat besar ya. Kenapa? Karena
Di sini bonus Unilevel bisa menembus sampai 20 kedalaman ya secara otomatis. Kenapa? Karena ada restock otomatis tadi. Omset belanja otomatis lah gitu teman-teman ya. Nah, sumber omset dari plan bulanan tadi yang pertama ini ya, dari belanja otomatis atau restock otomatis karena menjalankan plan A komisi harian tadi. Pairing ya, pairing harian ada auto saving 20%. Yang kedua dari repeat order pelanggan. Ya, jadi kekuatan pelanggan ini luar biasa, teman-teman. Kalau duplikasi pelanggan, ya melayani 5 pelanggan, ya kemudian Anda punya 10 anggota yang melayani 5 pelanggan itu sudah 50 pelanggan, ya faktor kalinya sudah kali berapa ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau Anda yang senang berjualan, di sini juga menjadi bagian dari omset plan B. Atau yang Anda mau pakai pribadi, jadi member yang hanya mau bisa pakai lebih murah atau self consume ya, ini juga ada. Ya. Nah, ini ya gambarannya seperti ini teman-teman. Quick income. Jadi komisi pairing nanti akan ada belanja otomatis 20% auto saving dan kalau komisi referral ini tidak ada auto saving ya. Ini full ya ditransfer ke rekening. Belanja otomatis ini nanti kalau sudah mencapai 500.000 akan masuk ke postingan dari keanggotaan masing-masing kita ya sebesar 250 BV ya. Dan ini menjadikan nanti sebagai penghasilan plan B atau super income ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Yang namanya komisi omset grup dan Unilevel tadi ya. Alurnya seperti ini ya. Cara kerjanya gimana? Ajak 5 orang. Kenalkan ke 5 orang atau lebih. Kenapa 5? Karena komisi referralnya itu gede ya, teman-teman ya, hampir 20% rupiah. Jadi artinya kalau transaksi 1 juta, Anda dapat 200, Anda ngajak 5 orang BP itu. Ya coba tanyain ya teman-teman yang sudah mulai melakukan ya. Jadi ada yang posting sebentar udah komisinya 500, 700 ribu, cepat sekali teman-teman. Ya. Jadi ajak 5 orang atau lebih bantu BEP, kemudian bantu balik modal, kemudian apa? Duplikasi. Ya sudah ini aja teman-teman ya. Polanya cuma ini, sangat simpel dan sederhana kok. Semua orang pasti bisa ya. Oke ya teman-teman. Dan ini adalah ilustrasi dari kami. Ya kalau tadi kita ngajak 5 orang, ya ngajak 5 orang, anggaplah ini sebuah proposal, ya sebuah proposal bisnis, penawaran bisnis ya teman-teman ya. Kita ngajak 5 orang tadi sesuai contoh saya, ngajak 5 orang sekali seumur hidup ya. Dan 5 orangnya antusias mau bergabung platinum. Ya, Anda izinkan untuk dia ambil paket yang paling maksimal. Ya, tapi karena ini adalah sebuah contoh, jadi kami batasi saja. Ya, orang mau gabung platinum kami batasi. Khusus yang bergabung itu hanya boleh silver saja. Wah, keren ya. Jadi saya batasi bergabung 5 orang paket silver. Jadi dibuka lowongan, dicari 5 agen gitu ya, yang dengan modal hanya 1 juta rupiah saja, 1.100.000 maksud saya, ya, tapi bisa mempunyai potensi income yang sangat luar biasa, ya, seperti yang akan saya infokan di depan ini, ya. Nah, jadi dibuka 5 agen dengan modal 1.100.000, ya, kemudian 1 kali saja dan diduplikasi, ya teman-teman ya intinya itu. Kemudian bulan kedua, ya bulan kedua yang 5 agen tadi, 5 member tadi melakukan upgrade dari silver ke gold. Ya. Dengan demikian juga dia melakukan hal yang sama, duplikasi. Kemudian di bulan ketiga yang 5 gold tadi melakukan upgrade lagi ke platinum. Selesai, karena tugas kita cuma sampai platinum, selesai, teman-teman ya. Nah, ini adalah proposal yang saya sudah hitungkan buat teman-teman semua ya, selama 10 bulan. Jadi kita lakukan selama 10 bulan seperti itu ya. Hanya 3 bulan pertama itu kita mulai dari silver, kemudian update ke gold, bulan ketiga platinum dengan cara yang sangat santai sekali ya. Dan ini adalah komisinya. Ya, jadi kalau Anda ngajak 5 orang, berarti bulan pertama Anda terima komisi 1 juta, bulan kedua komisi upgrade, bulan ketiga komisi upgrade ya. Jadi Anda total terima 3 juta. Komisi pairing hariannya Anda mengumpulkan 140, saya hitung hanya 10 bulan saja, tapi komisi omset grup dan Unilevelnya ini sangat-sangat signifikan ya, sampai 70 M. Jadi teman-teman bisa lihat di sini proposal saya ini selama 10 bulan menghasilkan 77 M. Ya. Nah, sekarang anggaplah ini proposal sebuah franchise, sebuah peluang usaha
yang seperti ini. Kalau teman-teman ditawarkan sebuah peluang bisnis seperti ini, kira-kira tingkat keberhasilannya Anda mau ambil berapa persen, teman-teman? Boleh dibantu chat dong? Silakan teman-teman chat. Jadi contoh proposal saya ini tingkat keberhasilannya Anda mau ambil berapa persen? Ini kalau terduplikasi 100% ya. Hasilnya segini. Nah, kira-kira teman-teman mau ambil berapa persen tingkat keberhasilannya, teman-teman? Silakan chat. Ya. 50%, Pak Muhammad. Oke. Wah, kalau 50%, kalau kita franchise ditolak nih. Waduh, 2%. Wah, ya 2%. Kita nggak bisnis ya Pak Wendy ya. Wah, kalau kita proposal bisnis, ini 50%-nya udah jelek. Oke. Pak David Cahyadi, wah optimis Pak David 100%, Papa Tom 10% aja, Pak Sam 70%, ya 10, 80%. Ya. Jadi kalau kita pernah berbisnis pasti paham deh. Kalau kita mau ngambil franchise kan pasti kan ada hitung-hitungan nih, gitu ya, betul ya. Pak modalnya berapa? Kemudian tingkat keberhasilannya atau tingkat kegagalannya berapa persen, gitu kan? Nanti orangnya ngomong, Bu, ini tingkat kegagalannya 98%. Seperti tadi ya, mau nggak kira-kira kita ngambil tingkat kegagalannya 80%, ya udah Bu, aku pulang aja Bu, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, teman-teman kita lihat ya. Oke, whatever ya, kita lihat teman-teman ya. Oke, bagaimana jika tidak terduplikasi 100%? Ya, duplikasi 5 tadi, tapi yang penting Anda 5 dulu nih ya. Jangan diskon, jangan dikurangin 5 dulu ya. Kalau terduplikasinya di bawah 50% ya jelek. Jadi kalau bisnis mah udah ditinggalin dia pulang, sorry Pak, nggak jadi deh gue, mau pilih yang lain ya. Karena yang berhasil cuma 20% nih, gitu. Karena ketika yang jadi cuma 20%, Anda masih mengantongi 15M loh. Ini hebatnya teman-teman. Ya. Kemudian kalau ada orang yang masih belum yakin, ah iya Pak, ini kan MLM Pak, bener nggak nih? Gitu ya. Anda masih terbayang-bayang dengan konflik batin ya teman-teman. Sebenarnya kalau di dalam industri network marketing ini umum penghasilan segini teman-teman ya. Nih saya turunkan lagi ya 10% saja ya 7M ya teman-teman. Buat Anda yang masih belum yakin lagi, oke diskon lagi. Ini yang tanyakan oleh Pak Wendy tadi nih ya. Jadi kalau Pak Wendy 2%, saya di bawahnya nggak mau kalah 1% aja. Masih ada 700 juta nih teman-teman ya. Jadi Anda bisa lihat kalau tadi pencapaian reward yang sangat menarik ya, yang sangat baik ya prestasinya di depan oleh tim dari kami sebelumnya, mestinya Anda tidak meragukan lagi dari hasil komisi yang ada di sini. Ya, sepanjang dan sejauh memang mau dikerjakan, teman-teman ya. Dan sebagai penutup terakhirnya, saya akan keluarkan terakhir estimasi dari kami, dan ini yang terakhir yaitu 0,1% ya. Jadi di luar ini mungkin kita belum siap berbisnis atau kita hanya mau pakai produk saja. Tidak apa-apa, teman-teman ya, semua itu pilihan ada di tangan Anda. Tapi ini potensinya. Jadi dengan duplikasi 5, seandainya itu hanya terduplikasi 1% saja, at least Anda masih terima ratusan juta gitu loh. Ratusan juta, puluhan juta gitu loh, teman-teman ya. Ayo kita mulai keluar dari kotak. Kita out of the box, teman-teman ya, melihat bahwa ada peluang di masa pandemi, teman-teman ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang mungkin dulu Anda belum pernah lakukan. Mungkin dulu Anda alergi dengan network marketing. Ya, perlu kita ingat, ini bukan MLM zaman dulu yang Anda pernah tahu. Ini adalah eranya digital networker, teman-teman. Ya, jadi ini yang luar biasa ya, perkawinan ya antara MLM, network marketing dengan digital marketing. Teman-teman ya, inilah lahirlah namanya digital networking ya. Anda adalah digital networker namanya ya. Oke, kelebihan dari plan marketing AB. Yang pertama, balik modalnya cepat, ya, banyak yang mencapai, ya, bukan untuk segelintir orang saja. Cara kerjanya mudah, simple. Anda tinggal mereferensikan saja. Karena ini sifatnya harian ya, cepat ya teman-teman ya. Hari ini transaksi, besok udah duit masuk rekening Anda. Anda tanpa melakukan tupo, jadi tanpa kewajiban belanja bulanan, komisinya tetap cair. Ya, komisi tidak dibatasi peringkat lagi. Ya, kemudian sisa unit yang belum dipasangkan tidak hangus, tidak ada flash, ya, tapi akan diteruskan ke hari besoknya, teman-teman ya. Satu jalur pun masih bisa tetap mendapatkan komisi, ya, sejauh dalam satu jalur itu ada referensi dari Anda, ya. Dan yang berikutnya auto income. Anda kerjanya di depan, komisi hariannya bertumbuh, komisi bulannya akan mengikut serta, teman-teman ya.
dengan duplikasi 5 tadi, ingat ya. Jadi duplikasi 5 saya tadi mohon diingat dan dilakukan ya. Nah, ini produk-produknya. Kalau Anda teman-teman ingin mengawali mengambil paket, ya ada 3 pilihan. Pertama Foredi, Ledivem, dan Prolisda. Ini sudah bukan coming soon teman-teman ya, tapi sudah launch, sudah bisa diorder dari minggu lalu ya teman-teman. Dan dengan produk-produk yang lain ya teman-teman silahkan. Ya, ini bisa starting dari silver, gold, dan platinum. Bisa kombinasi senilai 500.000 atau 1.500 BV atau ambil paket 1, 2, atau 3 juta rupiah, teman-teman ya. Ini adalah screenshot dari tim kami sebelumnya. Kalau tadi reward, ini adalah screenshot komisi ya, teman-teman. Jadi komisinya ada yang 1M, 2M, ini akumulasi secara total commission ya dari teman-teman sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat ini original asli, kita tidak pernah edit-edit ya, teman-teman. Jadi sebagai bahan perenungan dan bahan keputusan untuk Anda yang baru mendengarkan informasi ini ya. Yuk kita jangan berlama-lama, semakin lama kita mengambil keputusan, peluangnya akan lebih terlewat ya. Anda akan didahului dengan orang yang bergabung lebih awal tentunya ya. Cara jalankannya sangat sederhana. Jadi how to start-nya sangat simple banget ya. Nanti how to start yang lebih lengkap adanya di member area ya ketika Anda sudah bergabung. Ini adalah simple how to start ya. Nah, simple how to start seperti ini. Nomor pertama ya, Anda hanya cukup mereferensikan. Kedua, kami yang bantu presentasi, referensinya ajak ke Zoom. Ya, Zoom ini ada 2, Zoom private dan Zoom umum. Kalau ini Zoom umum, nanti Zoom private Anda bisa janjian kepada orang yang mengundang Anda ya. Kami yang melakukan presentasi, komisinya Anda yang nikmati. Kemudian apa? Duplikasi. Sudah itu aja teman-teman ya. Karena kami sudah sediakan marketing kit banner yang lengkap sekali. Baik itu untuk edukasi produk, edukasi bisnis, pokoknya lengkap banget deh. Tinggal Anda salurkan ya banner-banner itu kepada sumber informasi digital marketing hari-hari ini, yaitu melalui WA, IG, Facebook, Story, status ya, whatever teman-teman ya. Kemudian ketika Anda japri, Anda kirim ke teman-teman Anda di sesama WA, ya, Anda coba mulai apa ya, mulai di scoring, mulai dipilih teman-teman Anda yang aktif, ya, Anda teman-teman Anda yang supel, teman-teman Anda yang optimis, teman-teman Anda yang punya ambisi mau bisnis, ambisi mau belajar, apa ya istilahnya, senang membantu orang lain, senang apa ya istilahnya, punya ide. Nah, teman-teman yang seperti itulah yang akan menjadi mitra partner bisnis Anda di sini. Ya, kalau lawannya Anda bisa tahu sendiri, lawannya Anda cari kata-kata sendiri ya, tapi prioritaskanlah teman-teman dengan kategori tadi. Ya, Anda kasih informasi lebih dulu kepada mereka ya, karena mereka-mereka ini akan lebih cepat merespon di dalam bisnis ya, teman-teman. Kemudian jika mereka merespon dan berminat, segera janjian untuk Zoom terdekat. Bisa Zoom private, bisa Zoom umum. Zoom umum setiap hari Selasa dan Jumat ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, begitu juga teman-teman yang habis malam hari ini mendengarkan informasi, silahkan hubungi orang yang mengundang, kalau perlu minta kepada dia jadwal Zoom private untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang hal-hal yang belum Anda pahami gitu ya, atau hal-hal yang Anda ingin tanyakan ya. Ini adalah juga contoh dari beberapa saja dari banner-banner edukasi produk. Mungkin Anda pernah menjumpai ini di WA, di Facebook, di Instagram ya. Ini adalah banner-banner yang sifatnya itu lead magnet ya, dan dia mempunyai copywriting yang sangat bagus sehingga membuat orang itu bisa memperhatikan ya pesan-pesan yang dikirimkan melalui banner yang Anda pilih ya. Anda bisa pilih dari berbagai sudut pandang sesuai selera Anda ya. Nah, ini dari banyak sisi ya, teman-teman. Kemudian contoh seperti banner yang basic seperti ini ya, pertanyaan slide nomor 1, slide nomor 2, ini pun juga Anda bisa dapatkan nanti ya. Jadi saya sering menggunakan slide nomor 1 ini untuk sekedar bertanya saja pada teman. Ya, saya malam kemarin hari Selasa baru dapatkan informasi seperti ini, menurut kamu gimana gitu ya. Anda bisa kirimkan slide nomor 1 ya, dan tanpa Anda harus menawarkan apapun, Anda bisa bertanya saja ya, dan Anda bisa lihat dalam 13 poin itu poin-poin yang sudah kita pilih ya, teman-teman ya. Dan untuk beberapa orang yang pernah trauma atau ya apapun lah ya, dengan gambaran sebelumnya tentang MLM ya,
Anda bisa kirimkan slide nomor 2 nih. Ya, ya, mungkin MLM yang dia tahu itu masih MLM zaman jadul, MLM yang zaman dulu ya. Jadi tidak saatnya lah kalau sekarang kita menyimpan trauma ya teman-teman ya. Jadi tidak ada manfaatnya kalau kita menyimpan trauma. Bahkan saya sering tanya kepada teman saya, tolong bantu saya dong, sebutkan satu saja deh manfaat dari trauma gitu ya. Ada nggak? Teman saya mikir, ya apa ya? Bingung dia jawab. Makanya nggak usah trauma lagi ya. Jadi masa lalu itu adalah untuk kita belajar. Ya, kalau kita mau maju, masa kita ngelihat masa lalu terus? Ya, ingat masa lalu yang pahit tidak akan menentukan, tidak selalu menentukan masa depan Anda. Kalau Anda mengendari mobil, masa Anda ngelihatnya kaca spion terus, trauma terus, Anda nggak maju-maju. Ya, siapa tahu malam hari ini Tuhan menunjukkan jalan untuk Anda memilih salah satunya peluang ini sebagai tunjangan untuk apa ya, meningkatkan ekonomi kita. Siapa yang tahu? Ya, oleh sebab itu kita harus membuka diri. Ya, tinggalkan jauh-jauh trauma karena sekarang eranya digital networking, bukan era jadul teman-temannya. Jadi sebenarnya udah nggak ada tuh anti MLM kalau kita betul-betul mau membuka mindset kita ya teman-teman. Jadi apa yang saya infokan tadi ini sangat sangat berdampak sepanjang sejauh kita mau mengerjakan ya, tapi semuanya keputusan ada di tangan kita ya teman-teman ya. Seperti ada sebuah story ya, saya ingat ya sebagai penutup daripada info saya malam hari ini, saya ingat ada sebuah story bahwa mungkin Anda pernah mendengar ini ya, ada seorang anak ya, seorang seorang anak dia bertanya pada orang yang bijaksana ya, pada kakek lah begitu ya, pada seorang kakek. Dan anak ini menangkap kupu-kupu ya, kupu-kupu dari kebun lah. Dan dia berjumpa dengan seorang kakek begitu ya. Dan anak ini bertanya kepada kakek tersebut gimana? Kek, saya bertanya nih, saya barusan menangkap kupu-kupu nih, ada di tangan saya. Bagus sekali dia bilang itu. Ini warnanya kupu-kupu yang sangat langka. Kupu-kupu ini dulu saya mau kejar, saya mau tangkap susah banget. Sekarang udah ada di tangan saya, Kek. Nah, kemudian anak ini bertanya kepada kakeknya. Demikian bertanya, Kek, kira-kira kupu-kupu yang ada di tangan saya ini, itu kupu-kupunya masih hidup atau kupu-kupunya sudah mati? Kalau Anda ditanya begitu, apa jawabannya? Ya. Nah, sang kakek ini adalah namanya orang bijaksana ya. Jadi dia paham apa yang ditanyakan oleh anak muda ini. Maka si sang kakek itu dia menjawab apa? Dia bilang begini, "Nak, kupu-kupu itu mau hidup atau mati semuanya tergantung kepada kamu. Kalau kakek bilang kupu-kupu itu hidup, ya, maka Anda akan meremas tangan Anda dan Anda akan membuat kupu-kupu yang di tangan Anda itu mati. Tapi kalau kakek bilang kupu-kupu itu dia mati, ya, maka Anda akan membuka tangan Anda dan kupu-kupu itu akan terbang dan kupu-kupu itu akan menjadi kupu-kupu yang hidup." Ya, Anda mengerti maksud saya malam hari ini teman-teman ya. Jadi apakah peluang ini akan berdampak kepada kehidupan Anda semua? Tergantung kepada kita masing-masing. Ya, demikian juga seperti anak tadi. Anda mau kerjakan, maka Anda akan menjadi sebuah peluang yang luar biasa buat Anda. Tapi kalau Anda abaikan, Anda juga bisa tidak Anda tidak bisa berdampak apapun informasi malam hari ini. Ya, dengan demikian teman-teman ya, kita perlu ingat bahwa peluang itu datangnya hanya satu kali. Ya, kadang-kadang peluang itu hanya lewat di depan kita. Ya, kesiapan kita itu yang paling penting. Kalau kita siap, kita akan meresponi peluang itu dan peluang itu bisa mengubah kehidupan kita ya. Tapi kalau kita tidak siap, peluang itu belum tentu datang yang kedua kali. Ya, dengan demikian mudah-mudahan informasi dari saya bisa bermanfaat dan membantu kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Uli. Silakan Bu Uli. Baik Pak Peter, terima kasih Pak Peter untuk presentasinya. Baik teman-teman, mungkin selama Pak Peter presentasi tadi sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Mungkin 5 pertanyaan terlebih dulu, setelah itu kita akan ada sesi testimoni. Untuk teman-teman yang akan testimoni, mohon mempersiapkan dirinya. Tapi sebentar kita akan buka sesi tanya-jawab dulu untuk 5 pertanyaan pertama. Ya. Begitu ya, Pak Peter. Ini tadi di YouTube ada beberapa Ya. teman yang mengikuti lewat YouTube dan ada Oke. pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah berapa persen kandungan artepilin C di Prolisda, Pak Peter? Ya, kandungan artepilin C secara tepatnya saya belum bisa menjawab karena nanti menunggu laporan dari hasil tes lab dari Brawijaya. Jadi dari Universitas Brawijaya ini sedang
melakukan ini ya uji nanti ada lampirannya ya. Itu kita note dulu ya. Saya belum bisa jawab sekarang. Nah, kita akan jawab sesegera mungkin. Itu boleh. Oh, baik. Baik. Ya. Pak Mase dari Solo sudah terjawab ya, Pak. Ya. Kemudian Pak Mase juga masih bertanya nih, Pak Peter, yang Ya. dipresentasikan adalah materi-materi untuk mengundang Zoom. Apakah ada materi untuk follow up setelah prospek ikut Zoom? Terima kasih. Ya, nanti materi-materi itu ada di dalam website AB Network. Jadi ada di dalam website abnetwork.com, nanti bisa diakses di sana ya. Dan tentu juga yang paling penting adalah konsultasi ya, teman-teman ya. Jadi bagian terpenting dari 5 step secara basic network marketing adalah salah satunya adalah konsultasi. Jangan lupakan konsultasi dengan sponsor Anda. Ya, dan sekarang ini konsultasi mudah sekali lewat Zoom private juga kita bisa lakukan. Ya, karena follow up ini itu banyak hal sisi yang harus harus dilakukan ya. Secara umum sudah ada di member area di AB Network, nanti bisa diakses gitu ya. Oke, boleh. Oke, baik Pak Mase, mungkin yang mengikuti dari YouTube sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silahkan. Tadi ada Pak Tio ya yang ingin bertanya, mungkin bisa aja open mic langsung Pak, di Iya. unmute. Pak Tio, monggo Pak Tio. Ya, halo. Ya, Ya. selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Pak, Ya. saya mau nanya, ini kalau saya ngecek harga di marketplace, Ya. itu kok harganya lebih rendah daripada yang di katalog ya? Harga Iya. jual di marketplace. Iya. Itu aja mungkin bisa Ya. dijelaskan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Tio. Jadi kita paham dulu ya teman-teman bahwa kita sebenarnya semua MLM ya, semua network marketing perusahaan itu tidak diizinkan untuk berjualan di marketplace. Itu ada undang-undangnya. Nanti tanyakan orang mengundang, saya ada pasalnya teman-teman ya di sini ya. Jadi artinya MLM itu nggak boleh loh berjualan di marketplace. Itu pertama ilegal dulu. Karena kita nggak tahu siapa pedagangnya, siapa penjualnya, produknya asli atau palsu. Begitu juga dengan jaminan dari kualitas daripada produknya itu sendiri. Ya. Kedua, karena itu produk ilegal, jadi harganya ini sangat tidak beragam Pak di situ Pak. Ya, ada orang yang memang sengaja melakukan cutting price. Ya, jadi ada orang yang menjual dengan harga normal dan ada orang yang dengan harga yang sangat-sangat di bawah atau cutting price. Ya, oleh sebab itu kita tidak menyarankan, tidak mengizinkan, dan bahkan sudah ada peraturannya Pak. Jadi itu produk-produk ilegal yang ada di marketplace, dan ya semua produk sih ada ya di situ, bukan hanya produk dari AB saja, dari produk elektronik, dari produk apapun itu, dari yang asli sampai yang palsu, dari yang KW sampai yang original ada di marketplace semua Pak. Kurang lebih begitu Pak. Jadi ya jangan heran Pak, itu kira-kira begitu Pak. Kita tidak bisa tahu kondisi barangnya Pak di situ. Baik Pak Tio, Ya. apa sudah cukup Pak? Terjawab Pak? Oh, oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Pak Peter. Ya. Wah ini tidak ada namanya ya. Baik. Apakah boleh join di 2 MLM? Nah, kalau join bahkan bukan join di 2 MLM, join di 100 MLM pun boleh Bu, nggak ada masalah. Ya, jadi artinya join di banyak MLM nggak ada masalah. Tergantung sekarang tujuannya kita untuk apa gitu. Jadi kalau tujuan kita join di MLM untuk pakai produk, untuk sekedar berjualan misalkan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau bergabung di sebuah MLM dan Anda mau berprestasi seperti contoh saya tadi itu, ya, dapatkan income puluhan, ratusan juta, ya, rasanya sampai hari ini teman-teman ya belum ada orang yang join lebih dari 1 MLM gitu. Ya, itu adalah kekuatan networking teman-teman. Ya, jadi tergantung kita ya, kita sebagai pelakunya ya teman-teman, mau join lebih dari 2 pun nggak ada masalah ya, tergantung motivasi kita mau apa. Tapi sudah saya berikan gambaran, kalau kita mau mengembangkan network kita,
akan sangat sulit sekali kita bergabung lebih dari satu MLM. Nanti Anda akan konflik interest, Anda akan konflik sendiri, akan konflik, Anda akan bingung, dan akhirnya jaringan Anda bubar dan tidak terbentuk. Anda harus pilih salah satu kalau Anda sepanjang ingin mengembangkan network. Ya, kira-kira begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Iya, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita mau dengar dulu ya sesi Yang testimoni malam hari ini, Pak Peter. Ya, nanti sambil pertanyaan berjalan ya. Iya, ada Pak Joko nih Pak Peter yang mau sharing tentang testimoni produk yang dirasakan nih Pak. Ya, monggo Pak Joko. Pak Joko hadir? Atau yang ada dulu aja. Pak Joko hadir nggak nih? Dari Semarang, Pak Tadi Joko. ada ya, saya Hadir. lihat Pak Joko. Oh, hadir. Halo. Oh iya. Halo. Selamat Hadir, malam. Pak ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, selamat malam teman-teman semuanya, Pak Peter, Pak Bayu, Bu Ani. Halo. Langsung aja ya Pak ini Pak. Iya, monggo. Iya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Joko Satrio, saya di Semarang. Saya dikenalkan bisnis AB ini dengan Pak Yusuf Alfiani yang orang Semarang juga. Di sini saya mau testimoni salah satu produk unggulan yang mungkin sudah awal-awal ABAD itu Foredi. Awalnya saya jualan, jadi saya jualan Foredi sampai ya berkali-kali jualan dan banyak testimoni dari konsumen yang yang positif. Nah, saya sendiri sebagai penjual kok merasa perlu ini dicoba, mungkin saya pikirnya tidak akan afdol kalau penjualnya juga tidak merasakan manfaatnya Foredi. Gitu. Akhirnya saya janjian dengan istri, saya pakai Foredi. Saya pemakaiannya cukup dengan 2 tetes. Saya pakai 2 tetes, saya oleskan sore setelah mandi gitu ya. Setelah mandi, malam jam 10 baru beraktivitas, dan yang luar biasanya yang saya rasakan adalah kita yang biasanya mungkin sekitar 10 menit sudah selesai, ini harus sampai hampir 1 jam. Hampir sampai 1 jam baru tuntas. Jadi ini salah satu testimoni yang selalu saya sampaikan kepada konsumen Foredi saya. Kalau dia tanya, Pak, cara pakainya yang bagus gimana? Ya saya selalu menyarankan cukup pakai 2 tetes dulu, kemudian berikan jeda yang lebih lama. Jadi kalau di brosur itu kan 2-3 jam, ini saya sarankan lebih lama, bisa 4-5 jam sebelum beraktivitas bisa pakai dulu. Ya. Itu. Ya, demikian Pak Peter, teman-teman, salah satu testimoninya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman konsumen, ada bagaimana cara pakai efektifnya, ya salah satunya yaitu cukup 2 tetes dulu, tapi pilih jeda yang lebih lama, tidak 2-3 jam, tapi bisa 4-5 jam sebelum beraktivitas. Matur suwun, terima kasih Pak Peter. Mas. Ya, wah itu bisa berapa ronde itu Mas Joko itu? Sak pegelnya itu Pak. Itu termasuk olahraga juga tuh. Baik, Pak Peter, masih ada satu lagi testimoni ini dari seorang ibu ya, Bu Afnidar. Ya, Bu Afnidar. Silakan Bu Afni. Ya, silakan Bu. Mic-nya belum dibuka Bu Afni. Mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat malam Pak Peter, Pak Bayu, Bu Ani, dan teman-teman semua peserta Zoom malam ini. Selamat malam. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah karena pada malam ini sangat
bahagia sekali nih. Ini sekaligus saya mau ngasih kesaksian. Karena AB ini benar-benar peluang usaha yang sangat bagus sekali. Jadi saya merasakan, saya juga baru ngambil kesempatan gabung di sini, yaitu sekitar tanggal 30 kemarin. Padahal sudah diinfokan sejak awal sistem baru ini Nah, terus lagi yang sangat luar biasa, setelah sehari saya bergabung, pada tanggal 1 Oktober, saya ngajak dua teman ikut Zoom, yaitu waktu peluncuran Prolisda, tanggal 1 Oktober itu ya Pak Peter ya. Iya. Jadi alhamdulillah kedua teman itu mengambil kesempatan bergabung di sini. Nah, waktu itu saya kan dengan orang bergabung saya udah senang sekali karena artinya saya ikut membantu teman-teman. Nah, besok harinya kebahagiaan itu nambah lagi. Nah, kenapa nambah? Itu saya dapat uang 740.000 lebih kurang. Jadi ini adalah kebahagiaan yang perlu saya bagi nih kepada Bapak Ibu yang baru pertama hadir di Zoom meeting malam ini. Kenapa? Peluang bisnis DAB ini adalah peluang bisnis yang pantas kita perjuangkan, yang pantas kita ambil. Karena di masa pandemi kita tidak bisa keluar. Nah, kalau misalnya dengan uang 1 juta, mungkin seminggu uang itu udah habis. Tapi kalau misalnya kita ambil peluang di AB ini uang kita akan berkembang terus. Bahkan dengan 1 juta kita mendapat produk, jadi tidak ada ruginya. Terus lagi di sini teman-teman, sedikit saya berbagi cerita kepada Bapak Ibu yang belum bergabung di AB. Pak Peter, Pak Bayu itu adalah dua orang yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Beliau ini tidak pernah kapok mengajari saya nih terutama. Kenapa saya istilahnya sedikit agak gaptek ya. Tetapi beliau dengan tekun, dengan setiap kali saya bertanya dijawab. Terus lagi setelah saya bergabung, Pak Bayu setiap hari menginformasikan apapun. Jadi istilahnya kita mau berjualan di WA kita, di Facebook kita, itu tokonya udah disediakan oleh AB. Jadi tinggal tunggu apa lagi Bapak Ibu. Kalau yang hadir malam ini, saya sarankan ambil kesempatan. Tidak ada ruginya Bapak Ibu. Nah, setelah kita ngambil kesempatan, setiap minggu ini ada meeting Zoom. Kita arahkan teman-teman kita ikut Zoom. Nah, biarkanlah Bapak Peter dan Pak Bayu yang mengolah. Nah, nanti kita tinggal menerima nikmatnya doang. Artinya tinggal menerima bonus. Terus lagi Bapak Ibu, kita ini selalu mempergunakan HP. Nah, mending HP kita ini kita pergunakan untuk cari uang. Nah, di saat kita di rumah, uang masuk. Terus lagi ini saya penasaran sekali. Saya setiap hari, sejak saya bergabung, saya selalu buka, yaitu yang namanya di How to Start itu saya pelajari. Terus di email saya masuk selalu. Jadi artinya semacam ketagihan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita ketagihan, kita informasikan ke teman-teman. Nah, pada malam hari ini saya juga informasikan ke teman, itu insya Allah ada 4 orang calon mitra saya yang ikut Zoom malam ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu undangan saya setelah mendengar paparan dari Pak Peter dan peluang usaha serta produk-produk AB yang sungguh sangat luar biasa sekali. Saya sendiri itu ngambil Prolisda. Jadi Prolisda ini sangat bagus. Apalagi sekarang ini di masa pandemi. Itu adalah satu jualan yang laris seperti kacang goreng. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya sarankan ambil peluang ini. Jangan pakai lama. Karena ini adalah satu kesempatan. Kesempatan ini takkan pernah datang 2 kali. Nah, Pak Peter, Pak Bayu, hanya sekian kesaksian saya. Ini karena sangat bahagia sekali nih, udah terima bonus. Artinya udah hampir keluar modal gitu, Pak. Balik modal gitu. Amin, Bu. Ya. Terima Oke, kasih, terima Pak. kasih. Terima kasih, Bu Afni. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Afni. Semoga kebahagiaannya malam hari ini tertular ke kita semua nih Bu ya. Amin, amin Bu Ani. Saya juga berharap teman-teman mau memperjuangkan ini. Ini adalah peluang usaha yang dahsyat sekali. Ini bisa rekening kita bisa gendut ini Bu. Oke. Kalau obesitas rekening itu yang dinanti-nanti ya Bu ya?
Harus dinanti-nanti, Bu. Oke. Keren, Baik. keren Bu Afni. Terima kasih banyak Bu Afni. Kita Sama-sama, mau Bu. lanjutkan lagi ke sesi pertanyaan Pak Peter karena Ya. tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang saya Ya. catat juga. Ya. Ada pertanyaan yang pertama, untuk iklan di Facebook sulit masuk bila untuk pria dewasa. Nah, kemudian dilanjut juga ke pertanyaan berikutnya, apakah akan diajarkan cara untuk mensiasati itu? Jadi kelihatannya kalau join gitu ya, apakah akan diajari gitu Pak Peter? Di sini ada Pak Bayu nih, Pak Bayu silakan Pak. Mungkin Pak Bayu mau sharing nggak Pak? Monggo Pak Bayu. Ini kita tim ya teman-teman ya. Jadi Pak Bayu mungkin kan sangat paham sekali. Ya silakan Pak. Ya, dari siapa Bu itu Bu? Di atas tadi Pak Oh, saya. ada ya tadi ya. Oke, Sempat. baik. Jadi pada prinsipnya Facebook itu tidak memperbolehkan beriklan berbayar ya, kalau gratisan boleh. Anda melakukan organik, cara-cara organik itu bisa. Tapi kalau cara-cara organik itu gratisan ya, maksud saya. Tapi kalau cara yang berbayar, paid ads, menggunakan FBS, itu sudah ada ketentuannya dari Facebook, tidak diperbolehkan. Apakah ada caranya supaya itu bisa berjalan? Ya, prinsipnya selalu ada jalan menuju Roma. Ya, kalau ini selalu ada jalan menuju 1 miliar pertama ya. Jadi selalu ada jalan. Hanya saja tidak semua orang siap dengan jalan tersebut. Karena jalan tersebut itu akan sangat sulit, kemudian membutuhkan mental yang kuat, karena bakal kena AME, Ads Manager Error, setiap hari itu bisa saja terjadi. Nah, tinggal siap atau tidak dengan mental itu. Kalau siap dengan mental itu, ya nanti bisa belajar caranya. Tapi harus siap mental, siap modal. Nah, tinggal masalahnya mau cara yang gampang, cara-cara yang mudah, atau cara yang susah ngasilin duit. Itu sebenarnya pertanyaannya itu dulu sebetulnya. Ya, kalau mau cara paling mudah, jalankan digital networking. Itu paling mudah. Bahkan kayak Bu Afni, yang ibu rumah tangga, mohon maaf Ibu, betul ya Bu ya, ibu rumah tangga, bisa berpenghasilan di hari pertama beliau join. Tanpa dia tahu FB Ads, tanpa dia sibuk jualan macam-macam, walaupun jualan tetap diperbolehkan dan tetap memang bagus ya, tetap jualan, saya pun tetap masih jualan. Artinya, kalau kita mau menghasilkan income yang besar, maka ikuti saja saran para tim leader mengarahkan kemana. Kita selama 10 tahun sebelum pandemi, kita memang fokusnya adalah jualan sebelumnya. Ya, 10 tahun. Kita fokus online selling. 80% lebih, bahkan 90% lebih melakukan online selling. Tapi di masa pandemi, dan tadi teman-teman juga lihat Pak Peter sudah presentasi tentang daya beli masyarakat yang melemah. Kita sudah minus 5% untuk ekonomi kita. Kita sudah masuk masa resesi ekonomi, di mana daya beli lemah. Jadi apakah kita bisa jualan seperti sebelum pandemi, sebelum resesi? Nggak bisa. Kita nggak kayak dulu, nggak akan bisa. Mau sehebat apapun kita, Anda jago FB Ads, jago Google Ads, Instagram Ads, dan lain segala macam, tidak akan bisa seperti dulu. Tidak akan bisa. Karena apa? Statistik dari pemerintah sudah menjatuhkan vonis, kita sudah minus, kita sudah resesi. Jadi jangan memaksakan diri ke arah sana. Jualan boleh, tapi sekedarnya aja jualan. Misalnya memaintain pelanggan yang lama, atau kita mau jualan secukupnya, nggak usah maksa-maksa banget gitu loh. Beda dengan sebelum pandemi atau resesi. Itu bisa banget, kita bisa istilahnya bisa tajir lah dari jualan doang gitu ya. Itu belum ngomongin jaringan loh. Nah, justru di masa pandemi dan resesi ini, kita arahkan teman-teman untuk mendapatkan penghasilan, income, itu jauh lebih cepat, lebih mudah dari jualan. Kalau ada cara yang mudah, kenapa kita harus pilih cara yang susah? Iya kan? Teman-teman pasti lebih suka mana sih, cari duit yang gampang apa yang susah sih? Pasti carinya pengen yang gampang kan? Hanya kadang ada mental block nih, karena ini network marketing kan, digital networking. Jadi network marketing
dalam bentuk digital. Tidak semua orang itu familiar dengan ini, masih ada mental block. Loh Pak, nanti saya disuruh rekrut dong. Enggak, Anda enggak disuruh rekrut, salah. Kita tidak pernah merekrut. Saya 10 tahun berbisnis AB tidak pernah merekrut sekalipun. Mereferensikan iya, tapi merekrut tidak. Merekrut itu ayo join. Saya jadi atasan, kamu jadi bawahan, itu merekrut. Ya. Kita adalah mitra kerja. Maka oleh APRI dan Departemen Perdagangan harus disebutnya mitra. Sebetulnya bukan member. Bukan rekrut tidak, tapi mitra. Entah sebagai mitra kerja atau mitra bisnis. Jadi lupakan cara rekrut yang Anda tahu itu mental block semua. Itu buang ke sampah. Kita tidak pernah melakukan rekrut. Kita mereferensikan sebuah peluang usaha itu hal yang sangat berbeda loh ya. Merekrut dan mereferensikan dua hal yang berbeda sebetulnya. Karena merekrut itu adalah antara atasan dan bawahan. Kita tidak ada atasan dan bawahan. Kita semua sejajar. Mitra, kita mitra bisnis, kita mitra kerja. Dan dalam mitra bisnis, mitra kerja itu kita bekerja sama di sana. Nah, jadi cara menghasilkan uang yang cepat, intinya kan itu. Teman-teman hadir pada malam hari ini, tentu bagaimana caranya bisa menghasilkan uang yang cepat kan? Bukan bagaimana cara susah menghasilkan uang kan? Tapi harusnya cara yang mudah menghasilkan uang. Harusnya cara mindset berpikir demikian. Ya kan? Nah, kalau sudah diberikan cara, kita sudah memberikan cara yang mudah banget, simple sekali. Saya jamin simple sekali. Bahkan seperti Bu Afni, kemarin ada siapa kemarin itu ya? Bu Sarti, ya, dan lain sebagainya, ibu rumah tangga semua itu, gaptek semua itu, tapi bisa. Kenapa bisa? Tanpa punya skill yang tinggi tentang di dunia pemasaran. Kenapa bisa melakukan itu dengan mudah? Nah, karena kita sudah buat sedemikian rupa, caranya dari cara yang kompleks, complicated, itu menjadi cara yang simple. Itu nggak gampang loh. Bagaimana meramu sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang simple, yang sederhana. Nah, ini sudah kita sajikan sedemikian rupa di member area, tinggal dipelajari saja di how to start. Ikutin saja secara konsisten. Nah, kuncinya cuma di situ, konsisten. Nah, apakah Pak, boleh nggak saya belajar FB Ads? Boleh, nggak apa-apa. Belajar Google Ads? Boleh, silakan. Tapi jangan menyusahkan diri. Itu pesan saya. Yang kedua, pastikan cara Anda bisa diduplikasi. Kalau Anda sendiri yang jago jualan, Anda tidak mampu menduplikasikan itu ke tim, ya Anda akan jualan seumur hidup. Apa bedanya dengan sales? Apa bedanya dengan penjual-penjual pada umumnya di luaran? Kalau Anda sakit, Anda nggak dapat duit, lalu passive income-nya kapan? Lebih baik kita kerja keras membangun jaringan usaha. 1 tahun kita kerja keras, selebihnya kita bisa menikmati hidup dengan damai, dengan indah, bisa bantu banyak orang, bisa bersedekah untuk banyak orang, kita bisa berdonasi untuk siapapun yang kita mau, tanpa batas. Itulah yang harus tujuan kita untuk berbisnis. Jangan berbisnis untuk menyusahkan diri sendiri. Ya, itu saran saya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tidak melarang teman-teman berjualan, itu bagus. Saya pun masih berjualan, tapi tidak kayak dulu. Ya, tidak selama 10 tahun terakhir ini, tidak seperti itu. Maka dari itu, saya mengarahkan teman-teman menjalankan cara yang paling mudah, yang lebih simpel, lebih sederhana, yaitu menjalankan digital networking. Oke, jadi demikian sekian dari saya tentang tadi ya, tentang beriklan di Facebook boleh apa enggak, diajarin atau tidak. Tadi sudah tahu jawabannya. Oke, silakan lanjut Bu Uli. Baik, makasih banyak Pak Bayu. Kita masih ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, Pak Peter, jika ada member yang hanya ingin membeli produk, bisakah kita jadikan, maksudnya kita joinkan menjadi member gitu ya? Bisa saja. Ya sepanjang dia ada paketnya berapa, tambahkan 50.000, bisa saja. Jadi nanti dia sebagai member konsumen ya, sebagai mitra user, mitra yang pemakai, nggak apa-apa. Awal mula sebuah keyakinan kadang-kadang ada yang dimulainya dari produk dulu Bu Uli. Gitu ya. Jadi no problem teman-teman. Silakan dipastikan
teman Bapak atau Ibu tadi mendapatkan produk yang memang sesuai yang dia butuhkan. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir ini Pak Peter. Ya. Pairing jika bukan dari sponsor langsung, Mhm. artinya kita dapat limpahan dari atas, apakah Ya. kita bisa tetap dapat bonus pairingnya Pak Peter? Bisa jawabannya. Karena pairing harian ataupun pairing bulanan itu tidak ditentukan dari siapa yang mereferensikan, siapa yang mensponsori, tidak. Jadi pairing harian dan pairing bulanan itu tergantung dari pertumbuhan saja. Ya, pertumbuhan di kiri dan pertumbuhan di kanan. Nah, pertumbuhan itu bisa terbentuk dari para mitra-mitra itu sendiri yang ada di dalam jaringan Anda, atau itu memang bisa sebagian dari spillover dari tim Anda yang di atas. Itu aja. Ya, jadi bisa juga pairing bulanan itu terbentuk dari omset belanja member-member yang sudah ada di jaringan Anda pada saat itu. Bisa juga. Jadi tidak harus dari kita yang mensponsori atau yang mereferensikan. Ya. Oke. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ternyata, Ya. Pak Peter, apakah member ada kadaluarsanya, Pak? Nah, untuk member tidak ada kadaluarsanya sejauh dalam 1 tahun ada konsumsi pribadi sebesar 250 BV. 250 BV itu kalau dirupiahkan kira-kira itu hanya 500.000. 500 ribuan dalam apa? 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun atau 365 hari kita ada restock, namanya restock otomatis selama 1 kali. Jadi kalau anak kecil bilangnya apa? Atu ali aja. Nah, gitu ya. Jadi ada atu ali aja 250, nah dia sudah go ahead lah 1 tahun ya. Gitu. Tapi kalau dalam 365 hari blong 0 gitu ya. Nah, 0 gitu, wah ini guru TK juga tahu, wah ini 0 terus ini. Jadi ya mungkin dia harus istirahat dulu gitu ya. Nanti mungkin dia mau pilih member perusahaan lain atau siapa tahu orang tersebut mungkin tidak terfollow up dan banyak faktor. Jadi kalau dalam 1 tahun dia 0 terus dia bisa memperpanjang kembali keanggotaannya ya. Oke, baik Pak Peter. Rasanya pertanyaannya sudah terjawab semua. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya langsung live, boleh silahkan. Tidak ada ya? Ya, baik. Baik, Pak Peter sepertinya tidak ada. Ya. Terima kasih banyak Pak Peter, Pak Bayu untuk malam hari ini. Teman-teman semua terima kasih untuk kehadiran teman-teman sampai saat ini, sampai waktu ini. Saya hanya ingin menegaskan kembali apa yang Pak Peter sampaikan tadi, bahwa kesempatan saat bertemu dengan kesiapan akan menjadi sebuah kesuksesan. Amin. Tapi kesuksesan di sini tidak hanya sendirian, teman-teman. Di AB kita sukses bersama-sama. Itu adalah sebuah kebahagiaan kalau kita bisa sukses bersama-sama. Dan yakinlah teman-teman, saat teman-teman masuk pasti teman-teman akan dibantu oleh kita semua, ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Malam hari ini ada sebuah kesempatan, mari kita sambut dengan kesiapan dari teman-teman semua. Hubungi pengundang teman-teman semua dan kita akan maju bersama-sama, kita akan sukses bersama-sama di AB Network. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih Pak Bayu. Malam Bu Uli, Pak Bayu dan Terima kasih teman-teman Pak semua, Peter. Bu Afni, Pak Joko ya, semua Terima tim kasih Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Stay Terima kasih safe. Bu Afni. Terima kasih semuanya.